Sistem Necromancer, bab 891 sampai dengan 895. Bab 891 Pemimpin di usia 20-an. Mendengarkan laporan asisten itu, kelima tetua semuanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tunggu sampai semua asisten dan pelayan meninggalkan ruang rapat. Masih ada keheningan di ruangan itu selama beberapa detik. Setelah beberapa lama, Tetua Agung berkata, "Sepertinya kita telah menerima informasi yang sama." Tetua di kursi kedua berkata, "Jika Anda juga orang yang menunjuk Wu Heng sebagai pemimpin lapangan, maka kami telah mendengar hal yang sama." Tak seorang pun berbicara, dan semua orang menerima kejadian itu sebagaimana adanya. Tetua wanita parubaya di kursi ketiga berkata dengan lembut, "Sepertinya informasi yang dikirim Sanara benar. Sebaliknya, kita agak, untungnya, kabar baik itu tiba tepat waktu." Sela Tetua Agung lalu melanjutkan, "Sekarang identitas pahlawan Wu Heng telah dikonfirmasi. Mari kita lanjutkan membahas kerjasama kita dengan Treasure Island." Hasil yang baru saja ditetapkan kini menjadi bahan diskusi lanjutan. Duduk di kursi kelima adalah seorang pria berambut panjang dan memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. Ia tampak seperti seniman yang sering begadang. Dia menggosok matanya dan berkata, "Sebelum membahas ini, aku agak penasaran. Benarkah informasi yang kita kumpulkan tentang Wu Heng? Adakah orang dalam sejarah yang pernah menjadi pahlawan di usia 20-an? Kedengarannya seperti sebuah pertanyaan, tetapi juga merupakan pengingat bagi yang lain bahwa menjadi pahlawan secepat itu agak tidak biasa. Fraksi Necromancer agak istimewa. Bidang penelitian mereka semuanya berkaitan dengan kematian dan kehidupan. Terlebih lagi, sebagian besar metode memperpanjang hidup yang ada saat ini dikembangkan oleh faksi Necromancer." Empat tetua berjubah hijau dengan wajah agak tua berbicara dengan lembut. "Memang patut dipertanyakan," kata tetua ketiga, lalu menambahkan dengan lembut, "tapi hal-hal ini tidak akan penting lagi setelah dia menjadi pahlawan." Tetua ketiga benar. Suara tetua pertama terdengar tenang. "Mari kita lanjutkan membahas masalah Pulau Harta Karun. Lagi pula, markas asosiasi belum menemukan apapun. Percuma kita berspekulasi apakah dia punya masalah." Selain informasi yang dikirim oleh Sanara, para perihutan juga mengumpulkan beberapa informasi. Paus menyerang Pulau Harta Karun dan asosiasi menyelidiki Wu Heng beberapa kali. Para peri kayu juga menerima berita tentang peristiwa ini. Ada kemungkinan juga bahwa Wu Heng adalah monster tua yang menggunakan sihir khusus untuk bertahan hidup. Tetapi baik Tahta Suci maupun asosiasi belum melakukan penyelidikan apapun dan belum menunjuk pemimpin masing-masing. Jadi tidak ada gunanya mereka membahas hal ini lebih lanjut. Pahlawan adalah ambang batas. Begitu mereka melewatinya, aturan-aturan biasa tak lagi mengikat mereka. Tetua kedua terbatuk ringan dan berkata, "Sekalipun Wu Heng menjadi pemimpin, latar belakangnya tetap tidak sebanding dengan Tahta Suci. Jika bukan karena insiden ini, kita bisa memanfaatkan koneksi Sanara untuk memenangkannya. Tetapi saat ini Tahta Suci tetaplah pilihan terbaik." Tetua perempuan ketiga berkata dengan lembut, "Kita perlu mempertimbangkan dua hal. Pertama, karena departemen ini telah menunjuk Wu Heng sebagai pemimpin asosiasi, dengan segala hak seorang pemimpin, akankah mereka memediasi konflik antara kedua pihak? Saya rasa departemen ini tidak akan membiarkan konflik antara kedua pemimpin menjadi begitu serius. Setidaknya, mereka akan turun tangan untuk memediasi. Kedua, Wu Heng bisa menjadi pahlawan dalam waktu sesingkat itu. Apakah dia punya metode yang bisa membantunya berkembang pesat? Kami selalu punya hubungan baik dengannya. Mungkinkah dia bisa membantunya menjadi pahlawan di antara para peri kayu?" Setelah kata-kata itu diucapkan, yang lain terdiam lagi. Terkait dengan poin pertama mengenai konflik antara kedua belah pihak, departemen kami tentu tidak akan membiarkan konflik antara kedua belah pihak ini terus memburuk, dan mungkin mediasi sudah mulai dilakukan. Jika mereka memutuskan hubungan dengan Wu Heng sekarang, akan jauh lebih sulit untuk memperbaiki hubungan itu di kemudian hari. Terlebih lagi, pihak lain telah menjadi pahlawan dan bukan lagi pemilik biasa Treasure Island. Poin kedua dan terpenting adalah metode menjadi pahlawan. Berdasarkan jalur promosinya, bisakah dia mendukung lebih banyak pahlawan dalam waktu singkat? Jika seorang pahlawan dapat muncul dengan cepat,
maka tidak peduli seberapa besar tekanan gereja terhadap mereka, para peri kayu akan memanfaatkan kesempatan ini. Dan, setelah mendengar ini, semua orang mulai bertanya-tanya apakah mereka bisa menjadi pahlawan. Apa yang dikatakan tetua ketiga masuk akal. Tetua kelima, yang memiliki lingkaran hitam di bawah matanya, adalah orang pertama yang setuju. Dia menerbitkan surat kabar dan meningkatkan berbagai komoditas. Kalau dipikir-pikir, semua itu adalah cara untuk mengumpulkan reputasi. Tak seorang pun di seluruh markas atau para pemimpin tertinggi dari berbagai ras yang tidak tahu siapa Wu Heng. Dia memang punya beberapa kemampuan, kata tetua keempat. Tetua kedua berkata, sikap tahta suci tidak bisa diabaikan. Sekarang setelah tetua ketiga menyatakan pendapatnya, apakah ada solusi? Tetua ketiga melirik ke arah pihak lain dan berkata, wajar jika semua orang berdiskusi dan memutuskan. Aku tidak bisa menyarankan solusi apapun. Sang tetua agung mengangkat kepalanya dan berkata dengan lembut, katakan saja apapun yang kau mau. Benar atau salah, itu adalah hasil keputusan bersama Dewan Tetua. Mendengar kata-kata tetua agung, mata tetua ketiga menyipit dan ia berkata dengan serius, tinggal bersama Wu Heng mungkin akan membantu mengubah keadaan peri kayu saat ini. Menyetujui tahta suci untuk memutuskan hubungan dengan Pulau Harta Karun hanya akan mengembalikan kita ke keadaan semula. Yang lainnya merenung sejenak. Ruang konferensi kembali hening selama hampir 1 atau 2 menit. Tetua kelima dengan lingkaran hitam di bawah matanya berkata, Tetua Agung, saya memilih Wu Heng. Tetua keempat, yang jarang berbicara, juga angkat bicara. Memenangkan Wu Heng akan memaksimalkan kepentingan kita. Dan kerja sama kita sebelumnya sudah baik. Dari 5 tetua, 3 memilih Wu Heng. Sang tetua agung menoleh ke sampingnya dan bertanya, Tetua kedua, apa pendapatmu? Saya bisa mengirim seseorang ke Vatikan untuk memberitahu mereka bahwa perintah yang ditandatangani belum selesai, dan mencoba menundanya untuk sementara waktu sambil melihat perkembangannya, kata penatua kedua. Tetua agung mengangguk dan berkata langsung, baiklah. Para tetua akan menulis surat kepada Sanara untuk menyatakan kesediaan mereka untuk terus bekerja sama dengan Pulau Harta Karun. Pada saat yang sama, mereka akan mengatur utusan untuk pergi ke Pulau Harta Karun guna memberi selamat kepada Ketua Wu Heng. Dia melirik orang-orang di bawah dan berkata, Penatua kelima, silakan pergi ke Pulau Harta Karun. Baiklah, tetua kelima mengangguk. Sekian untuk saat ini. Mari kita tunda rapatnya. Sang tetua agung berdiri. Para tetua lainnya juga berdiri dan berjalan keluar. Pulau Harta Karun. Pengumuman dari kantor pusat ditempel di papan pengumuman asosiasi. Para tentara bayaran dan tim asosiasi yang berdiri di depan papan pengumuman memandang isinya dengan ngeri. Tunjuk Wu Heng sebagai pemimpin lapangan dan berikan dia hak yang sesuai sebagai pahlawan asosiasi. Pemilik pulau menjadi pahlawan. Seorang pahlawan manusia di usia 20-an. Astaga, ini terlalu dibesar-besarkan. Pada saat yang sama, semua keraguan sebelumnya dapat dijelaskan. Bagaimana Paus pergi saat serangannya di Pulau Harta Karun? Mengapa asosiasi tersebut mengatur begitu banyak pemimpin untuk datang ke Pulau Harta Karun guna menyelidiki? Ternyata pemilik pulau itu juga menjadi pahlawan. Treasure Island juga memiliki pahlawannya sendiri. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh pulau. Dari daerah pusat hingga daerah pemukiman. Semua orang terkejut mendengar berita itu. Tetapi karena pengumuman itu dicap dengan stempel departemen, mereka harus mempercayainya. Ruang belajar Dekan. Si Yali meletakkan telepon dan berkata dengan marah, dia pergi lagi. Sheila meletakkan surat di tangannya dan berkata, apakah Minnie mengatakan kemana dia pergi? Alasannya sama saja. Kami pergi berlayar. Kata si Yali tanpa daya. Katakan padanya saat dia kembali. Tidak perlu terburu-buru. Si Lagui juga tersenyum. Pengumuman dari kantor pusat membuktikan banyak hal. Artinya, tim investigasi tidak menemukan masalah apapun. Dan itu juga berarti Treasure Island berada di pihak yang benar dalam konflik dengan Tahta Suci. Sehingga Tahta Suci tidak punya alasan untuk membatasi pengangkatan Wu Heng di kantor pusat. Kedua saudari itu sangat gembira melihat hasilnya. Si Yali datang dan duduk di sampingnya, meletakkan satu tangan di bahu saudara perempuannya dan terus bertanya, apa isi surat dari kantor pusat?
Selain penunjukan Wu Heng, pembawa bendera baru sedang dalam perjalanan, kata si Lagui. Pembawa bendera baru, si Yali mengerutkan kening. Baiklah, semoga tidak ada masalah baru. Ada sedikit kekhawatiran dalam nada bicara si Lagui. Di dunia zombie, Wu Heng kembali ke kota Xinfu. Li Yahong mengantarnya ke penjara. Fu Hongyan menghubungi saya menyuruhnya datang dan mengambil makanan kapan saja. Lagi pula, kan sudah disepakati sebelumnya. Kalau sudah dapat emas, saya juga harus bayar makanannya. Ya, lanjut Wu Heng. Kita juga bisa mengumpulkan informasi tentang lokasi cadangan emas di berbagai negara dan menukarnya dengan makanan. Kejadian ini juga menjadi pengingat bagi diriku sendiri. Orang biasa tentu tidak dapat mencapai cadangan emas yang besar di berbagai negara, tetapi mereka dapat mengumpulkan sebagiannya sendiri. Oke, kalau begitu, aku akan memberitahu semua pangkalannya. Seharusnya tidak sulit menemukan informasi tentang masalah ini, kata Li Yahong sambil mengemudi. Wu Heng berpikir sejenak lalu berkata, kondisi kehidupan di beberapa pangkalan kecil cukup buruk di musim dingin. Mari kita lihat apakah kita bisa merekrut beberapa orang berbakat di sini. Bakat seperti apa? Li Yahong terus bertanya. Bisa siapa saja. Dari personel litbang senjata dan peralatan modern. Atau teknisi yang bisa mempercepat pemulihan lingkungan modern. Biar mereka saja yang bilang nanti. Saya belum bisa memastikannya. Kata Wu Heng. Aku akan mengurus keduanya saat kita kembali. Melihat Wu Heng tidak mengajukan permintaan baru, Li Yahong melirik dan berkata, apakah Xiao Xiao ada di sini? Tidak. Dia sedang bermain Superman di luar sana. Apa kau mencarinya? Li Yahong melanjutkan. Apakah kamu dan saudari Zhao sudah membuat janji untuk makan malam nanti? Wu Heng mengangkat alisnya. Siapa yang memberitahumu? Jangan gugup. Aku tidak keberatan kau mencari Suster Zhao. Hubungan kita baik. Li Yahong menatapnya dengan tatapan yang menyiratkan kau mengerti. Li Yahong menunjukkan kemurahan hati yang besar dalam hal ini. Pada saat itu, dia juga menutup matanya, berubah menjadi Qi Hancai, dan mempermainkan dirinya sendiri untuk menebak siapa saya. Mengonfirmasi hubungannya dengan Qi Hancai. Menurutnya, tidak mungkin seorang pemimpin seperti Wu Heng hanya memiliki dirinya. Lebih baik mencari orang-orang yang mempunyai hubungan baik dengan Anda daripada mencari orang lain. Di luar sana, dengan begitu akan lebih sedikit masalah dalam bergaul satu sama lain di kemudian hari. Jangan terlalu banyak berpikir. Xiao Xiao ingin kita bertiga makan bersama. Sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi pada akhirnya. Jawab Wu Heng. Li Yahong berkata, pasti tidak akan ada masalah dengan Suster Zhao. Tergantung bagaimana pendapatmu. Wu Heng tiba-tiba terdiam. Saya hanya merasa bahwa Glenda dan Benny, yang tidak terlihat di barisan belakang, hampir berhadapan langsung dengan kedua orang itu, mendengarkan percakapan mereka. Kita bicarakan nanti. Berlatihlah lebih banyak saat kau kembali. Aku akan datang menemuimu lain kali dan memeriksa kemampuan tempurmu. Wu Heng mengganti topik pembicaraan. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Ekspresi Li Yahong membeku. Kalau aku memikirkan ini, pantatku terasa sakit. Dia benar-benar memukulku. Keduanya mengobrol santai. Dan Li Yahong memarkir mobil untuknya di gerbang penjara. Wu Heng keluar dari mobil. Dan Li Yahong menurunkan jendela dan berkata, telepon aku ketika kamu punya waktu. Baiklah. Kembalilah lebih awal. Wu Heng melambaikan tangan ke arah pihak lain. Xiao Xiao juga melayang ke samping, melambaikan tangan dan berkata, selamat tinggal, Bibi. Selamat tinggal. Kendaraan pun menyala dan Li Yahong melaju pergi. Wu Heng membawa hantu itu ke dalam penjara. Xiao Xiao pergi ke sel untuk melihat para zombie dan mengeluh sejenak bahwa mereka belum ditingkatkan. Kembali ke Treasure Island bersama-sama. Rumah besar pemilik pulau. Wu Heng turun dari lantai atas. Begitu dia melangkah ke lantai pertama, para pelayan di rumah bergegas menghampiri. Tuan, asosiasi telah mengeluarkan pemberitahuan yang mengakui status Anda sebagai pemimpin. Apakah kita tidak perlu lagi takut kepada tahta suci? Sekarang seluruh pulau membicarakanmu menjadi pahlawan. Para pelayan berbicara dengan kacau. Nada mereka penuh kegembiraan. Wu Heng juga mengerti artinya, yang berarti penunjukan resmi kantor pusat telah diumumkan. Sejak saat itu,
Dia benar-benar menjadi pemimpin perkumpulan itu. Tenang saja. Ini bukan masalah besar. Wu Heng menepuk kepala beberapa orang satu persatu. Envier menatapnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan, Anda sama sekali tidak terkejut. Apakah Anda sudah tahu tentang ini sebelumnya? Rubah kecil itu pintar. Aku pernah mendengar kepala Lilith membicarakan hal ini sebelumnya. Beberapa pelayan mengangguk dengan ekspresi mengerti. Terdengar suara lari dari lantai atas. Xiao Xiao mengendalikan boneka itu dan berlari turun. Melihat orang-orang yang berkumpul di tangga, ia bertanya dengan bingung. Ada apa? Ada apa? Robey berkata. Sang guru telah ditunjuk sebagai pemimpin oleh asosiasi. Oh, jawab Xiao Xiao. Lalu berkata kepada Wu Heng. Paman, aku akan mencari suster Lilith. Silakan saja minta kepala Lilith datang untuk makan malam-malam ini, kata Wu Heng. Baiklah, Xiao Xiao mengangguk dan berlari keluar. Robey berkata, Xiao Xiao juga tahu ini. Xiao Xiao juga ada di sana ketika Lilith berbicara. Wu Heng duduk di ruang tamu bersama beberapa orang lainnya. Mini mengeluarkan 3 surat dari cincin luar angkasanya dan menyerahkannya. Tuan, asosiasi juga mengirimkan 2 surat. 2 huruf. Wu Heng mengambilnya, meletakkan keduanya di meja kopi, dan merobek salah satunya untuk diperiksa. Yang pertama adalah surat pengangkatan dari kantor pusat. Tulisannya cukup rumit. Intinya adalah bahwa level Wu Heng telah dinaikkan ke level 20, dan ia telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi asosiasi. Ia diangkat sebagai pemimpin lapangan dan memiliki perlakuan yang sama dengan pemimpin asosiasi, kecuali hak untuk memerintah. Babak kedua. Setelah menjadi pemimpin, identitas pembawa bendera dan inspektur dibatalkan. Setelah membacanya, Wu Heng tidak terkejut sama sekali. Begitu Anda menjadi pemimpin, kekuatan yang dapat Anda pegang secara alami akan lebih besar daripada kekuatan pembawa bendera dan inspektur. Jadi kedua identitas ini tidak akan diperlukan lagi. Lagi pula, tingkatan pembawa bendera dan inspektur yang sesuai tidak sesuai dengan tingkatan saya. Tidak masalah jika dibatalkan. Teruskan merobek surat kedua. Surat ini adalah surat biasa. Yang terhormat Kepala Wu Heng. Kudengar kau telah menjadi pahlawan yang dikagumi semua orang. Di momen penuh sorak-sorai dan tepuk tangan ini, izinkan aku menyampaikan ucapan selamat yang terlambat. Sebelumnya, setelah mempertimbangkan dengan saksama pesanan boneka Anda, saya bersedia membantu Anda menyelesaikan produksi boneka tersebut. Tapi untuk metode pembayarannya, saya punya usulan khusus. Saya harap Anda bisa membantu saya menyebarkan ketenaran saya sebagai hadiah karena telah membuat boneka-boneka ini. Menantikan tanggapan Anda dan berharap kerjasama kita dapat tercapai dengan sukses. Mortimer, jawaban sang dalang kepada dirinya sendiri. Boneka kecil itu sekarang telah diberikan kepada Lilith untuk disesuaikan. Tetapi masih ada 2 hantu di rumah yang menantikan tubuhnya. Dilihat dari kata-kata dalam surat itu, hantu itu tidak sesulit yang dikatakan Lilith untuk dihubungi. Terakhir kali, Lilith mengatakan bahwa pihak lain telah mencapai level 19 dan tampaknya ingin menggunakan bantuannya untuk menjadi pahlawan. Tunggu hingga malam untuk berdiskusi dengan Granda dan melihat bagaimana menyelesaikan kerjasama ini. Setelah meletakkan surat itu, beberapa pelayan terus melihat ke sini. Wu Heng berkata, yang satu adalah surat dari markas besar, mengenai pengangkatan pemimpin kita. Dan yang kedua dari dalang, yang berencana untuk membuat boneka seperti Xiao Xiao untuk hantu tersebut. Oh, para pelayan tiba-tiba menyadari. Saya pikir ada sesuatu yang istimewa. Tetapi ternyata begini. Wu Heng bertanya, di mana Sanara? Setelah mengetahui bahwa kamu menjadi pahlawan, Suster Sanela pergi menemui beberapa perwakilan kamar dagang yang tinggal di pulau itu. Dan dia belum kembali, kata Mini. Wu Heng mengangguk dan melanjutkan. Mari kita rayakan malam ini. Mini harus menelepon Sheila Rose dan Macintosh dan meminta mereka datang ke pulau untuk makan malam. Bagus, mendengar akan ada perayaan. Beberapa pelayan bangun untuk menyiapkan makan malam. Di kota Netale, kediaman putri kelima, beberapa sosok berjubah hitam bergegas menuju para penjaga kerangka. Kemanapun dia lewat, kerangka-kerangka besar tercabik-cabik oleh energi pedang dan sihir, dan berserakan seperti tulang-tulang putih di seluruh tanah. Di sana,
Tangkap dia hidup-hidup, teriak seseorang. Dan bersama dua orang lainnya, mereka langsung menyerbu putri kelima di belakang. Wajah putri kelima tampak serius, dan dia menggenggam pedang erat-erat di tangannya. Ujung jarinya memutih karena kekuatan itu. Hah, gelombang. Pada saat itu langit tertutup awan gelap, diikuti oleh petir yang jatuh dari langit. Sosok yang berlari ke depan itu tiba-tiba berhenti. Kemudian seorang penyihir tua berjanggut putih datang dari kejauhan bersama beberapa anggota perkumpulan. Dingian Vito, teriak putri kelima seolah-olah dia selamat dari bencana. Penyihir tua itu, berpakaian seperti Gandalf, dengan janggut yang terurai dan wajah yang penuh kemarahan yang tak terpendam, meraung kepada orang-orang di seberangnya. Kalian berani menerobos masuk ke sini. Kalian cari mati. Gemuruh gelombang. Sejumlah besar petir kembali menyambar dari langit, dan beberapa orang di antara pria berjubah hitam tewas seketika. Anggota asosiasi lainnya juga menyerang yang lain. Meskipun pemimpin agama tersebut telah kembali ke markas, penyelidikan terhadap kerajaan Yeko masih belum meyakinkan. Kota Netale merupakan lokasi penting asosiasi tersebut. Orang-orang ini datang ke sini untuk membunuh putri kelima. Mereka tidak menganggap serius asosiasi itu dan tidak menganggap serius mereka. Melihat misi mereka gagal, beberapa pembunuh yang dipimpin oleh pemimpin mereka berteriak, "Mundur!" Setelah berkata demikian, dia berbalik dan lari. Para anggota asosiasi dan kerangka di sekitarnya mulai mengepung mereka. Hanya dua yang tersisa. Sisanya melarikan diri, kata anggota asosiasi itu sambil berjalan kembali. Gian Vito berkata, "Kumpulkan ciri-ciri orang-orang ini dan keluarkan surat perintah pencarian orang di kota ini." "Ya," anggota itu menjawab dan berbalik untuk pergi. Gian Vito menatap putri kelima dan berkata, "Yang mulia, silakan ikut kami ke asrama asosiasi. Di sana akan lebih aman." Putri kelima menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, tunggu sebentar. Aku akan kembali dan mengambil beberapa barang." Setelah berkata demikian, dia membawa pembantunya ke atas. Dia menaruh radio yang Sanara tinggalkan ke dalam cincin luar angkasa. Bab 892 Kondisi Transaksi Aneh. Rumah besar pemilik pulau. Setelah makan malam merayakan Wu Heng menjadi pemimpin. Di ruang tamu, Sanara, Sheila, Siali, Macintosh, Minnie dan Enwil sedang duduk mengelilingi meja kopi sambil mengobrol. Pendingin udara mengeluarkan udara dingin, menjaga ruangan pada suhu yang relatif nyaman. Peri kayu yang berwibawa dan dewasa itu menyesap cangkir tehnya dengan anggun. Lalu berkata, "Diakon Silagui, Pulau Harta Karun memiliki pembawa bendera baru. Apakah Anda punya informasi tentang siapa dia?" Surat itu tidak memberikan jawaban yang jelas. Silagui merenung sejenak, lalu melanjutkan, "Tapi aku punya firasat bahwa seseorang yang memiliki konflik dengan Treasure Island tidak akan ditugaskan sebagai pembawa bendera. Meski tidak disebutkan secara eksplisit, orang bisa tahu itu adalah tahta suci. Para pendeta tahta suci juga merupakan suatu profesi, dan sudah sewajarnya mereka juga memegang jabatan tertentu dalam asosiasi tersebut." Minnie berkata dengan marah, "Saya tidak percaya ada orang dari Vatikan yang berani datang ke sini sebagai pembawa bendera. Sekarang bukan saatnya bagi tahta suci untuk datang ke pulau itu dan membuat keputusan sesuka hati." Siali tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apalagi Lilith masih di pulau ini. Wu Heng sekarang memiliki kekuatan seorang pemimpin. Sekalipun dia tidak punya kekuasaan untuk memerintah, kenapa dia harus takut pada pembawa bendera?" Asisten Siali benar. Sanara pun menyetujui pernyataan tersebut. Ketika Wu Heng bukan pemimpin, ia tidak takut pada paus. Kini setelah ia diangkat menjadi pemimpin, ia memiliki kekuasaan di atas semua profesional lainnya. Bahkan lebih mustahil untuk mengkhawatirkan pembawa bendera. Sebaliknya, pembawa bendera baru seharusnya lebih berhati-hati, karena ia bekerja di bawah pengawasan dua pemimpin. Semua orang setuju dengan pernyataan ini dan merasa lega. Siali menatap peri kayu gemuk yang tampak betah, lalu bertanya seolah sedang mengobrol, "Saudari Sanela, apakah Anda masih tinggal di rumah Anda sendiri? Apakah Anda tidak punya pelayan?" Silagui juga melihat dengan rasa ingin tahu. Para pembantu di rumah itu semuanya tahu tentang hubungan Wu Heng dan Sanara,
tetapi hal itu tidak pernah dipublikasikan. Bagaimanapun, Sanara masih memiliki suami yang bernama. Selama periode ini, Sanara bekerja keras untuk Treasure Island dan sering muncul di rumah pemilik pulau. Para saudari peri mulai meragukan hubungan mereka. Aku tidak bisa tinggal di sini selama beberapa hari. Aku harus kembali ke kota Netale. Beberapa urusan di mansion akan kuserahkan pada Mini dan yang lainnya, jawab Sanara. Mini pun menurut dan berkata, baiklah, kita bisa menyiapkan beberapa kerangka untuk melakukannya. Tidak merepotkan. Kedua saudari peri itu mengangguk dan mempercayai pernyataan ini. Sanela terus menatap si Yali dan si Lagui, lalu bertanya sambil tersenyum. Apakah kalian berdua punya seseorang yang kalian sukai? Kalian berdua sudah dewasa dan punya status tertentu di asosiasi ini. Sudah waktunya untuk mempertimbangkan masalah ini. Wajah kedua saudari itu memerah. Si Lagui melirik ke arah adiknya, seolah berkata, mengapa kamu memprovokasinya? Si Yali berkata dengan tegas, aku menyukai seseorang, dan dia sangat baik. Sanara menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, kamu juga dari pulau ini. Perkenalkan kami satu sama lain kalau ada waktu. Si Yali melirik sosok yang sedang mengobrol dengan Lilith di kejauhan dan berkata, ada kemungkinan. Dia agak pemalu. Di sisi lain, Wu Heng dan Lilith sedang duduk di bar, mencicipi beberapa anggur yang dibawa dari dunia modern. Lilith meletakkan gelasnya dan berkata dengan tenang, apakah kamu sudah menulis surat untuk Saidu? Saidu adalah pemimpin agama. Wu Heng tidak terkejut pihak lain mengetahui hal ini. Lagi pula, surat itu dikirim oleh asosiasi. Jadi wajar saja jika Lilith menemukannya. Ia berkata dengan serius. Dia menggunakan statusnya sebagai ketua asosiasi untuk mengancam kamar dagang yang bekerja sama dengan Treasure Island. Saya menulis surat kepadanya dan memintanya untuk mencabut ancamannya. Tidak ada yang lain. Lilith menatapnya dengan curiga. Tidak ada lagi yang dikatakan. Hanya satu hal ini. Aku tidak bisa membicarakan hal lain dengannya. Wu Heng mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Lilith mengalihkan pandangannya dan berkata, departemen ini akan menengahi konflik di antara kalian. Tahta suci agak keras dalam pendekatannya. Jangan biarkan masalah muncul lagi di pihak kalian. Tunggu saja mediasinya. Saya mengerti. Wu Heng setuju sambil tersenyum. Lilith terus bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Wu Heng terdiam beberapa saat dan berkata, beberapa pabrik akan dibangun di Pulau Harta Karun di masa mendatang, sehingga area pemukiman juga dapat menggunakan listrik dan beberapa peralatan. Selain itu, perdagangan luar negeri akan meningkatkan pendapatan. Kau berencana menyediakan alat peraga pencahayaan seperti ini untuk semua penduduk pulau. Apa mereka sanggup membayarnya? Lilith merasa ide pihak lain agak berani. Alat peraga sulap telah dikembangkan selama bertahun-tahun, dan batu penerangan bukanlah alat peraga yang langka. Akan tetapi, para penggunanya masih kalangan profesional tingkat tinggi, sedangkan orang awam hampir tidak mampu membeli harga batu iluminasi. Inilah mengapa jalanan Treasure Island lebih ramai di malam hari daripada siang hari. Semua orang keluar untuk mengobrol di bawah cahaya lampu jalan dan kembali tidur larut malam. Alat peraga, lampu listrik, di Treasure Island bahkan lebih bagus daripada batu cahaya. Saya rasa harganya juga akan lebih tinggi. Akan ada biaya tertentu, tetapi akan berada dalam kisaran yang terjangkau bagi masyarakat awam, kata Wu Heng. Lilith mengangguk. Kau bisa mencoba. Baru setelah mendengar Wu Heng mengatakan ini, Lilith merasa bahwa dia benar-benar akan melakukannya. Ketua, apakah klan vampir membutuhkannya? Setelah kita mencoba Pulau Harta Karun, aku akan membantumu membangunnya juga. Wu Heng mencondongkan tubuh ke depan. Lilith mengangkat alisnya sedikit. Mari kita lihat efeknya di sini dulu. Vampir dapat bergerak normal di malam hari. Tetapi itu tidak berarti mereka tidak membutuhkan pencahayaan. Tetapi dia harus menunggu sampai percobaan Pulau Harta Karun selesai sebelum mempertimbangkan apakah dia sendiri membutuhkan barang-barang ini. Baiklah, Wu Heng melanjutkan. Ketua, saya punya 2 pertanyaan untuk Anda. Menjelaskan, ku dengar kantor, pusat kita punya tempat latihan yang bisa meningkatkan efisiensi latihan. Benarkah? Tanya Wu Heng langsung. Berita ini didengar dari Letili dari kelompok Lambang Ular.
Lilith mengangguk. Ya, bagaimana pembangunannya? Apakah ada kemungkinan Treasure Island juga akan membangunnya? Tanya Wu Heng. Apa kau berencana membuat satu untuk Mini dan yang lainnya? Aku tidak menyangka kau begitu peduli pada pelayan-pelayanmu, kata Lilith. Tempat latihan hanya berguna untuk para pahlawan dan di bawahnya. Sekarang dia sudah menjadi pahlawan. Dia pasti dimanfaatkan oleh para pembantu di rumah. Wu Heng masih menatapnya, menunggu jawaban. Lilith berkata, kamu pemimpinnya. Kamu bisa mendaftar untuk konstruksi, tapi biayanya agak mahal. Setiap area setara dengan item merit kelas 2. Treasure Island tidak kekurangan uang sekarang. Tidaklah rugi mengeluarkan uang untuk membeli kekuatan. Wu Heng melanjutkan. Ketua, hal kedua yang ingin saya tanyakan adalah tentang pelaporan sekte. Haruskah saya menulis surat langsung? Atau adakah informasi lain yang perlu saya ketahui? Lilith berkata, tulis saja surat biasa ke kantor pusat. Sebutkan nama sekte dan apa ajarannya. Bagaimana Anda menulis doktrin? Kau bertanya padaku, apa konsep ideologis doktrinmu? Lilith memelototinya lagi. Kau tidak mencoba mendirikan sekte hanya untuk membuat gereja marah, kan? Bagaimana mungkin? Wu Heng menggaruk kepalanya. Lilith masih memiliki pandangan skeptis di matanya. Sementara keduanya berbincang, Xiao Xiao keluar dari ruang latihan sambil memegang shuttlecock, diikuti oleh wanita kucing Robey dan Annette. Kelinci putih bertelinga terkulai. 3 orang sedang bermain shuttlecock di ruang latihan. Dia melemparkan kok ke Luo Bei, berlari dan berkata, Saudari Lilith, mari kita pergi ke rumahmu untuk bermain game. Lilith menatap Wu Heng. Apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Tidak apa-apa, kata Wu Heng. Kalau begitu aku kembali dulu. Lilith melambaikan tangannya dan berjalan keluar sambil memegang tangan kecil itu. Di ruang tamu, Sheila, Xiali, dan McIntosh melihat Lilith berjalan keluar. Dia pun mengucapkan salam dan meninggalkan rumah pemilik pulau itu. Wu Heng mengatur kerangka untuk mengawal mereka, sementara para pelayan mulai membersihkan. Yang lainnya pergi dan Wu Heng kembali ke ruang belajar. Glenda dan Bernie sedang membaca dan menonton serial TV di tempat duduk mereka masing-masing. Melihat Wu Heng masuk, Glenda berkata, kukira kau akan menampung begitu banyak wanita dalam semalam. Hanya datang untuk merayakan menjadi pemimpin. Wu Heng duduk di samping. Kamu bisa membagi dirimu menjadi 2, kan? Kamu seharusnya bisa menangani orang sebanyak itu, kata Glenda sambil mengangkat alisnya. Wu Heng mengabaikannya dan berkata, sang dalang sudah menjawab. Ada yang mau mendengarnya. Kedua hantu itu langsung menoleh ke arahnya. Dan Glenda bertanya langsung, bagaimana? Apa isi surat itu? Wu Heng mengeluarkan surat itu dan menyerahkannya kepada pihak lain. Lalu berkata, dia setuju untuk membuatkan boneka untuk kita. Tapi dia tidak butuh uang. Sebaliknya, dia ingin kita membantunya meningkatkan reputasinya. Surat itu terbentang di udara. Dan kedua hantu itu berkumpul untuk melihat isinya. Setelah membacanya, Benny berkata, apa yang digunakan kepala Lilith untuk membayar saat dia memesan boneka itu? Lilith pasti akan memberikan uangnya, kata Wu Heng. Glenda mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, permintaan pihak lain agak berlebihan. Apa yang terjadi? Benny menoleh ke arah Glenda. Dia juga merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Glenda mengendalikan surat itu agar melayang ke meja dan berkata, karena keuntungan bagi kedua belah pihak tidak sama. Terakhir kali, Lilith mengatakan bahwa pihak lain adalah dalang level 19. Jika kita menyetujui persyaratannya, kita akan mendapatkan boneka, dan dia akan memiliki peluang besar untuk menjadi pahlawan. Setelah jeda sejenak, dia menatap Benny dan Wu Heng dan berkata dengan serius, tidak peduli berapa banyak boneka yang ada, mereka tidak sebaik satu pahlawan. Benny pun mengerti dan berkata dengan heran. Dia benar-benar berani memikirkan hal ini. Menjadi pahlawan adalah tujuan utama setiap profesional. Belum lagi beberapa boneka. Berapa banyak negara dan ras yang telah menghabiskan semua sumber dayanya dan masih gagal menghasilkan pahlawan yang berkualitas. Wu Heng juga tersenyum dan berkata, ini juga yang sedang kupikirkan. Izinkan aku berdiskusi denganmu bagaimana menangani masalah ini. Benny mengerutkan kening.
lalu berkata, dia tidak mungkin satu-satunya dalang. Mengapa tidak meminta orang lain untuk menyesuaikannya? Dalang adalah sebuah profesi, dan membuat boneka jenis itu bukanlah keterampilan yang unik. Jadi seharusnya tidak sulit untuk menemukan dalang lain. Glenda berkata, bunuh dia dan simpan dia di sisi kita agar kita bisa melakukan apapun. Wu Heng berhenti sejenak. Kamu telah dirasuki oleh Xiao Xiao. Itulah mengapa kamu berbicara begitu menakutkan. Cuma bercanda. Glenda tersenyum dan melanjutkan. Apa yang dikatakan Bernie masuk akal. Tapi kurasa kita bisa beritahu dia apa yang bisa kita tawarkan. Kalau dia tidak setuju, kita bisa cari dalang lain. Keahliannya memang kurang. Wu Heng bertanya. Menurutmu apa yang bisa kamu tawarkan sebagai gantinya? Kakek berkata, kurasa mendedikasikan satu bagian koran untuk ceritanya akan menjadi aksi publisitas yang bagus. Soal selebaran pil itu, lupakan saja. Surat kabar dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi dari seluruh tempat dan menerbitkannya. Tidak ada salahnya jika memilih lokasi sebagai syarat pertukaran boneka. Lalu biarkan dia naik sekali dan menukar beberapa. Tanya Benny. Kurasa ketiga boneka itu ukurannya hampir sama dengan yang diiklankan di koran. Glenda menatap Wu Heng. Wu Heng, bagaimana menurutmu? Saya ingin 5 untuk memberi pihak lain dasar tawar-menawar, kata Wu Heng langsung. Saya merasa baik-baik saja. Bagaimana denganmu, Bernie? Benny pun tersenyum dan berkata, saya setuju. Mari kita lihat apa yang dia katakan. Dia bukan satu-satunya dalang. Setelah kedua orang itu memberikan suara, Wu Heng segera mengambil keputusan. Sudah diputuskan. Glenda akan menulis suratnya malam ini dan mengirimkannya kembali besok. Baiklah, Glenda setuju. Wu Heng melanjutkan. Saya ingin Anda menulis 2 surat untuk saya. 1 untuk mengajukan permohonan tempat pelatihan ke kantor pusat kami. Dan yang kedua untuk melaporkan sekte kami. Sekte ini membutuhkan nama dan doktrin. Apa nama sekte yang akan kamu beri? Bagaimana kamu menulis doktrinnya? Tanya Glenda. Kita tunggu saja masalah sekte. Setelah kita bahas, kita bisa menulis surat ke markas kita, kata Wu Heng. Baiklah, kata Glenda. Lalu kembali ke meja dengan gembira dan mulai menulis. Wu Heng duduk sebentar, dan merasa tidak ada yang salah. Dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat lebih awal. Kembali ke kamar tidur dan nyalakan AC. Berbaring telentang di tempat tidur dengan tangan di belakang kepala. Penunjukan kantor pusat telah dilakukan, membuktikan bahwa informasi yang diungkapkan Lilith kepadanya sebelumnya adalah akurat. Tahta suci tidak dapat lagi melakukan tindakan kecil apapun. Saya juga dapat memanfaatkan celah ini untuk membangun gereja. Temukan cara yang lebih baik untuk mengumpulkan iman. Ada pula syarat-syarat dalang. Setelah mencapai level orang lain, uang tidak lagi menarik baginya. Tetapi menggunakan ketenaran sebagai syarat berfungsi sebagai pengingat bagi dirinya sendiri. Bukankah benar bahwa publisitas surat kabar juga bisa dijadikan bisnis? Menjadi pahlawan hanya dalam waktu 2 tahun pasti akan menimbulkan banyak perbincangan di kalangan profesional. Hal semacam ini belum pernah terjadi dalam sejarah. Selama surat kabar dapat mempublikasikan ketenaran, kemungkinan besar akan banyak orang yang ingin mempublikasikan informasi mereka di surat kabar. Anda juga dapat menggunakannya untuk menukar beberapa keterampilan dan item langka, terutama skill yang saya tahu. Belum ada skill yang cocok dengan hero tersebut. Setidaknya tidak sebagus ribuan pedang emas milik Paus, dan pedang raksasa yang seperti hukuman ilahi. Dan kemudian ada orang-orang yang berada di bawah komandonya. Selain dirinya sendiri yang menjadi pahlawan, orang-orang di bawah komandonya sangat beragam. Dan satu-satunya yang mencapai level 18 adalah perajin hantu, Kostas. Lawan belum merupakan profesi tempur. Jika kita ingin mendirikan suatu sekte sekarang, kita setidaknya harus memiliki sejumlah profesional tingkat tinggi yang dapat mengambil alih dan memikul tanggung jawab. Mereka yang tidak dapat mencapai level tinggi semuanya adalah kerangka. Hal ini memberi kesan kepada orang-orang bahwa semua master sekte telah terbunuh dan berubah menjadi kerangka. Saya memikirkannya dan memutuskan rencana tindak lanjut. Pertama, dirikan sekte dan temukan cara yang stabil untuk mengumpulkan iman. Kedua, kumpulkan keterampilan dan rekrut beberapa profesional tingkat tinggi yang andal.
Adapun dunia zombie, saya merasa rencana rehabilitasi Lia Hong cukup baik dan tidak ada yang perlu saya ubah. Yang harus saya perhatikan adalah penjara zombie. Perlu terus-menerus mengisi ulang profesional tingkat tinggi untuk mengolah kerangka level 20. Pikirkan semua tujuan jangka pendek dalam pikiran Anda. Pintu terbuka dan Sanela masuk mengenakan piyama longgar. Dia menguap dan berkata, "Kupikir kamu sedang tidur." Sambil berkata demikian, dia merangkak masuk ke dalam selimut dan meringkuk dalam pelukannya. "Apakah kamu sedang menonton film di lantai bawah?" Wu Heng memeluk tubuh yang lembut dan halus itu. Sanela berkata dengan iri, "Kita pernah main bareng. Robe memang yang terbaik. Enak juga jadi anak muda. Kamu bicara seperti orang tua." Lanjut Wu Heng. "Bagaimana pembangunan gerejanya?" "Ini akan selesai dalam 2 hari. Nanti aku kabari," kata Sanara. "Ya." Wu Heng juga mengangguk setuju. Keduanya berpelukan. Dan tepat saat Wu Heng menutup matanya dan hendak tidur, Sanara tiba-tiba berbicara. "Apa yang terjadi dengan si Lagui dan si Yali?" Wu Heng tercengang. "Ada apa?" "Jantungmu berdebar kencang sekali." Sanara bersandar di dadanya dan menatapnya bingung. "Ada apa denganmu?" "Dahi." Wu Heng menggaruk wajahnya. "Yang mana?" tanya Sanara. Melihat pihak lain tidak menjawab, dia mengerutkan kening dan berkata, "Kakak, apa kalian bermain begitu besar sekarang? Kamu tidak akan marah, kan?" Wu Heng melirik orang itu. Sanela menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. "Aku masih cukup marah. Tapi mau bagaimana lagi? Kau sudah jadi pahlawan." Dan menambahkan 2 lagi tidak terlalu berlebihan. "Baiklah. Aku masih sangat mencintaimu." Wu Heng memeluk orang itu. Kalau kau berani berbohong, aku akan bergabung dengan gereja dan menyebarkan keburukanmu kemana-mana." Wu Heng memeluknya lagi. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Wu Heng memeriksa surat yang ditulis oleh Glenda. Ini adalah aplikasi pertama untuk tempat pelatihan. Tidak ada yang istimewa tentangnya. Surat kedua ditujukan kepada Dalang. Intinya adalah bahwa surat kabar Treasure Island dapat memberikan efek publisitas yang baik, tetapi tidak dapat dipublikasikan di surat kabar sesuka hati. Bersedia menjalin kerjasama dengan pihak lain. 5 boneka berkualitas tinggi dapat ditukar dengan kesempatan untuk dimuat di surat kabar. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia menyerahkannya kepada Robe dan memintanya untuk mengirimkannya langsung ke asosiasi dan mengirimkannya ke pihak lain. Duduk di ruang tamu di lantai pertama, saya memperhatikan para pembantu berlatih sebentar. Di tangga, kerangka yang menjaga stasiun radio berjalan langsung turun. Wu Heng melirik kerangka itu. Itu adalah kerangka penjaga stasiun radio Sanara. Tetapi Sanara sedang tidur di tempat tidurnya sendiri. "Ayo pergi ke ruang radio." Wu Heng mengikuti kerangka itu ke stasiun radio dan duduk di depannya. Isi rekamannya ditulis di buku catatan. "Tuan Wu Heng, bisakah kau mendengarku? Apakah begitu cara penggunaannya?" "Nyonya Sanela." "Tuan Wu Heng, dapatkah Anda mendengar saya?" 3 pesan berurutan. Wu Heng juga secara kasar menebak identitas pihak lain, yang seharusnya adalah putri kelima yang tinggal di kota Neitale. Dia mengangkat telepon dan berkata langsung, "Saya Wu Heng. Apakah ada orang di sana?" Tak lama kemudian, terdengar suara terkejut dari seberang sana. "Tuan Wu Heng, namaku Brittany." "Baiklah. Ada apa?" tanya Wu Heng. Dia menghubungi saya dengan tergesa-gesa. Jadi pasti ada sesuatu yang tidak beres. Pihak lain berkata dengan serius. "Kemarin saat senja, sekelompok pembunuh menyerang istana penguasa kota. Mereka berlevel sangat tinggi, dan para penjaga serta kerangka yang ditempatkan oleh istana penguasa kota menderita kerugian besar. Untungnya, Dekan Gianvito dari asosiasi bergegas dan memukul mundur musuh. Pembunuh, serang rumah penguasa kota, dan levelnya sangat tinggi. Kota Netale mulai menjadi tidak stabil lagi." "Apakah kamu terluka?" tanya Wu Heng. "Terima kasih atas perhatianmu, Tuan Pulau. Aku tidak terluka dan sudah pindah ke asrama asosiasi," jawab putri kelima. "Syukurlah kau tidak terluka." Wu Heng melanjutkan bertanya, "Apakah itu diatur oleh pangeran tertua?" "Aku ragu kalau itu mereka." Bab 893. Kau tidak akan datang untuk merampokku, kan? Suara putri kelima sedikit hilang.
Dulu aku punya anggapan tentang kasih sayang antar kakak dan adik. Tapi setelah kejadian ini, anggapan itu hilang sama sekali. Wu Heng bertanya, apakah kamu sudah memeriksa mayatnya? Putri kelima menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan berkata, Dekan Jan Vito menggunakan gulungan itu. Orang-orang ini dari persaudaraan bayangan. Mereka disewa untuk membunuhku. Dan mereka datang dari arah kerajaan Yeko. Lanjutnya, Dekan mengatakan bahwa organisasi ini adalah organisasi terkenal di kalangan umat manusia yang menghususkan diri dalam pembunuhan bayaran. Persaudaraan bayangan, pelayan kerangkanya sendiri, Jam-Jam, adalah anggota persaudaraan bayangan. Ketika dia mencoba membunuh Wen Manxia di kota Rentam, dia ditangkap dan dipenjarakan sendirian, dan dilatih sebagai zombie. Menurut intelijen yang dikumpulkan sebelumnya, pendukung pangeran tertua adalah sekte tersebut. Pendukung pangeran kedua adalah perkumpulan rahasia. Dan perkumpulan rahasia tersebut telah menyewa persaudaraan bayangan untuk melaksanakan beberapa tugas. Orang-orang yang datang untuk membunuh kelima putri kali ini adalah persaudaraan bayangan lagi. Entah Pangeran Agung juga telah merekrut persaudaraan, atau Ordo Rahasia sedang merencanakan sesuatu lagi. Apa kata asosiasi itu? Wu Heng melanjutkan bertanya. Putri kelima menjawab, dia hanya menyuruhku untuk tetap bersama asosiasi. Dia juga mengatakan telah menulis surat kepadamu dan markas besar, memintaku untuk menunggu bala bantuan. Sebelum pembawa bendera baru menjabat, Wu Heng masih menjadi pembawa bendera Emerald Sea. Dia masih bertanggung jawab untuk mengirim bala bantuan. Wu Heng kemudian bertanya, apakah para pembunuhnya tidak pergi? Asosiasi mendapat informasi bahwa orang-orang berjaga di luar kota, dan belum pergi terlalu jauh. Kami menduga mereka sedang menunggu orang lain atau berencana untuk mengambil tindakan, kata putri kelima. Wu Heng duduk di kursi dan berpikir sejenak. Ia tidak punya rencana apapun hari ini. Anda dapat pergi dan membantu putri kelima menangani masalah ini. Dan pada saat yang sama menambahkan zombie tingkat tinggi ke penjara. Setelah memikirkannya, dia berkata, aku mengerti. Jangan keluar dulu, biar aku yang mengurusnya. Kau mau datang? Tanya putri kelima dengan nada menyalahkan diri sendiri. Aku akan merepotkanmu lagi. Sekian dulu untuk saat ini. Kita bicarakan lagi setelah aku sampai di sana. Bagus. Setelah menutup telepon, Wu Heng duduk di kursi dan merenung sejenak. Kemudian dia memberikan tempat duduknya kepada penyelidik kerangka, berdiri dan berjalan keluar ruangan. Saat aku menaiki tangga, aku melihat Sanara yang telah berganti pakaian sedang menuruni tangga. Keluar, tanya Wu Heng. Sanela berkata, pergilah ke gereja dan periksa kemajuannya. Putri kelima mengirim pesan melalui radio. Rumah bangsawan kota diserang kemarin malam dan mereka sekarang tinggal di asrama asosiasi setempat, kata Wu Heng. Alis Sanela berkerut. Apakah dia baik-baik saja? Konon tidak ada korban luka, tapi ada beberapa kerangka yang hilang, kata Wu Heng. Anak buah pangeran tertua, dia dari persaudaraan bayangan. Kemungkinan besar seseorang yang disewa oleh putra mahkota. Wu Heng bersandar di pegangan tangga. Sanela berpikir sejenak dan berkata, apa rencanamu? Aku akan ke sana. Kereta hantu itu sangat cepat. Aku akan menangani kelompok orang ini dulu. Jawab Wu Heng. Sanela tidak terburu-buru untuk pergi sekarang. Ia menatapnya dan berkata, setelah kau pergi ke sana, siapkan kerangka tingkat tinggi untuk melindunginya. Sebagai seorang pemimpin, tidak baik bagimu untuk terus-menerus berkeliaran. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Wu Heng mengangguk sambil tersenyum. Aku keluar dulu dan akan kembali lebih awal malam ini, kata Sanara sambil terus turun ke bawah. Wu Heng kembali ke ruang kerjanya. Glenda dan Benny ada di dalam kamar, dan Xiao Xiao pasti sedang keluar untuk bermain. Dia memanggil dua hantu di ruangan itu dan menyapa Mini. Panggil kereta hantu di halaman dan menuju kota Natele. Kereta api muncul kembali. Kami telah tiba di daerah terpencil di luar kota Netale. Dia mengenakan tudungnya dan berjalan langsung ke kota. Periode waktu ini berlalu. Kota Netale telah kembali bersemangat. Jalanan menjadi ramai. Dan pub serta toko di sepanjang jalan buka seperti biasa. Hal yang paling menarik perhatian adalah lampu jalan yang didirikan di kedua sisi jalan.
dengan bendera nasional Treasure Island dan kerajaan Yeko tergantung di tiang lampu. Bagi dunia luar, Treasure Island dan kota Netaji menandatangani perjanjian pertahanan. Faktanya, Putri Kelima telah menjanjikannya hak untuk mengelola wilayah tersebut bersama-sama. Menatap lampu-lampu jalan yang dihiasi dengan kemegahan yang tak biasa, Glenda melayang di samping mereka tanpa terlihat dan berkata, Putri Kelima melakukan pekerjaan dengan baik. Penny juga berkata, dulu tempat ini seperti kota hantu, tapi sekarang ramai. Lagi pula, dia berasal dari keluarga kerajaan dan menerima pendidikan yang berbeda dari kita. Wajar saja kalau dia jago berbisnis, kata Wu Heng. Benny berkata, itu tidak benar. Aku merasa bisnis pangeran kedua tidak sekuat Putri Kelima. Dia telah menduduki begitu banyak wilayah dan terjebak di tengah-tengah dan terus-menerus dipukuli. Pangeran kedua sungguh istimewa, kata Glenda sambil tersenyum. Pangeran kedua memiliki kartu bagus tetapi memainkannya dengan buruk. Ada pejabat yang mengikuti mereka. Perkumpulan rahasia menyediakan uang. Dan beberapa orang kaya. Pada akhirnya, mereka dikalahkan oleh Pangeran Agung di depan dan oleh kota Rentam di belakang. Jika pemimpin agama tidak sedang menyelidiki pangeran tertua saat itu, pangeran kedua mungkin sudah meninggal sebelum Wu Heng sempat tiba. 1 orang dan 2 jiwa berjalan dan mengobrol. Setelah memasuki aula asosiasi, kedua hantu itu berhenti berbicara agar tidak menarik perhatian orang lain. Wu Heng berdiri di depan papan pengumuman dan melihatnya. Tetapi dia tidak melihat pengumuman dari kantor pusat yang mengumumkan bahwa dia telah menjadi pemimpin. Dilihat dari waktunya, pesan tersebut masih dalam perjalanan untuk disampaikan. Dia mengeluarkan lambang inspektur dan menunjukkannya kepada penjaga yang menjaga asrama. Naiklah ke atas dan datanglah ke asrama tempat tinggal Putri Kelima. Ketuk pintu. Tak lama kemudian, pelayan kecil yang selalu dibawa Putri Kelima membuka celah dan menoleh dengan hati-hati. Siapa yang kau cari? Wu Heng melepas tudungnya, memperlihatkan wajah aslinya. Ini aku, Wu Heng. Detektif hebat. Mata gadis kecil itu berbinar. Lalu ia berbalik dan berlari ke dalam ruangan sambil berteriak. Putri, penguasa pulau datang untuk menyelamatkan kita. Wu Heng melirik pintu yang perlahan terbuka dan merasa bahwa dia harus diizinkan masuk. Dia langsung masuk dan menutup pintu. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari ruang dalam. Dan Putri Kelima, mengenakan baju zirah kulit, melangkah keluar. Matanya yang besar dan gelap dipenuhi keterkejutan. Kau datang secepat ini. Kami menggunakan alat peraga untuk bergerak lebih cepat. Tapi di mana orang-orang itu? Tanya Wu Heng langsung. Seharusnya masih di luar utara kota, kata Putri Kelima. Ayo pergi sekarang dan selesaikan masalah ini lebih awal. Agar kamu tidak berada dalam bahaya nanti, kata Wu Heng. Pelayan kecil yang sedang membuat teh berbalik dan berkata, Tuan, tehnya hampir siap. Kembalilah dan minum. Wu Heng berjalan ke Putri Kelima dan memegang bahunya dengan satu tangan. Sebuah lingkaran cahaya terbentuk di bawah kaki mereka dalam sekejap mata, dan keduanya menghilang. Mata gadis kecil itu melebar. Sang putri dibawa pergi seperti itu. Bidang, lingkaran sihir emas muncul, dan Wu Heng membawa kelima putri ke tempat kereta hantu berhenti. Putri Kelima masih agak lambat bereaksi ketika dia menyadari bahwa ruangan itu telah berubah menjadi hutan belantara dan tubuhnya menggigil. Wu Heng bertanya, Utara, kan? Ya, informasi terakhir mengatakan mereka berada di luar kota. Di utara, kata Putri Kelima. Wu Heng mengeluarkan karpet terbang, membawanya, dan menuju ke arah utara kota. Dalam perjalanan, hantu Benny terbang kembali, masuk ke dalam tubuh, dan membagikan gambar. Di sebuah rumah batu di alam liar yang tampak seperti pondok pemburu, ada 4 sosok berjubah hitam. Dari sudut pandang Benny, 1 orang berada pada level 18, 2 orang berada pada level 16, dan 1 orang berada pada level 15. Ini dapat dianggap sebagai jajaran yang relatif mewah. Setelah membacanya, dia melepaskan hantu itu dan bertanya ke samping. 4 orang. Semuanya mengenakan jubah hitam. Apakah ada yang lain? Putri Kelima memeluk lengannya dan berkata, ada 4 orang yang lolos. Itu mereka, jumlah orangnya cocok. Dan mengingat apa yang sedang mereka bicarakan,
Pastilah orang-orang ini. Karpet terbang itu segera mendekati kabin si pemburu dan mendarat di tanah. Tunggu di sini. Setelah berkata demikian, dia berjalan menuju rumah batu itu. Begitu aku mendekat, aku mendengar teriakan dan umpatan datang dari rumah batu itu. Lalu seorang pria berjubah hitam level 18 menerobos pintu dan bergegas keluar. Ziz gelombang bang. Kilatan petir menyambar. Dan sosok yang baru saja keluar dari pintu terlempar mundur lagi. Wu Heng mengikutinya masuk. Ada 3 mayat tergeletak di tanah dengan leher terpelintir oleh hantu. Ada seorang pria tingkat 18 berjubah hitam. Dadanya terbakar dan muntah darah. Kilatan petir dilepaskan lagi. Dan sosok yang tengah berjuang untuk bangun pun menjadi tenang sepenuhnya. Mantra rumah besar dilepaskan. Menyingkapkan ruang luas di balik pintu batu dan beberapa kerangka tertinggal di dalamnya. Bawa mayat-mayat ini masuk. Kerangka itu keluar sambil menyeret beberapa mayat ke dalam rumah besar itu. Putar kepala mereka lurus. Bersikaplah lembut. Jangan memutarbalikkan mereka. Kerangka itu menegakkan kepala mayat. Setelah semuanya siap, mantra kebangkitan dilepaskan. Dan dada mayat itu terangkat dan mulai memuntahkan darah yang terkumpul di rongga dada. Dengan satu pikiran, 4 sangkar terbentuk di ruangan itu, memenjarakan keempat orang itu. Kamu bukan orang sini. Apa yang kamu lakukan? Anda pemilik Treasure Island. Apakah Anda pemilik Treasure Island? Saya bisa memberimu uang dan kita bisa membicarakannya. Aku akan memberimu uang juga. Mereka berempat berbicara dengan keras, mencoba berkomunikasi dan membiarkan mereka pergi. Wu Heng melambaikan tangannya. Dan mulut keempat orang itu menghilang. Saya hanya bisa diam di dalam kandang, dipenuhi rasa takut dan cemas. Mantra rumah besar itu dinonaktifkan, dan Wu Heng keluar dari rumah batu. Putri kelima segera menghampirinya untuk menyapa. Tuan Pulau, Tuan. Sudah selesai. Ayo kembali. Dia meletakkan tangannya di bahunya. Sebuah lingkaran sihir muncul, dan mereka berdua menghilang. Di asrama, Wu Heng dan putri kelima muncul. Dan pelayan kecil itu berkata dengan linglung, Putri. Putri. Tuan Pulau. Kau kembali. Putri kelima juga menatap Wu Heng. Orang-orang berjubah hitam itu terdorong mundur pada saat itu. Tetapi mereka semua seharusnya mati. Wu Heng berkata, mereka semua sudah mati. Jangan khawatir. Baik sang tuan maupun sang pelayan bernapas lega. Terima kasih, Tuan Pulau. Putri kelima mengucapkan terima kasih, dan pelayan itu pun membalasnya. Mereka berdua kembali duduk di kedua sisi meja. Teh yang diseduh sebelumnya masih mengepul. Wu Heng berkata, aku akan mengatur kerangka tingkat tinggi untuk melindungimu, yang juga akan membuatmu lebih aman. Putri kelima ingin bersikap rendah hati, tetapi saat kata-kata itu sampai di bibirnya, dia tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Aku memang butuh perlindungan. Aku tidak bisa meminta pemilik pulau untuk datang menyelamatkanku setiap kali terjadi masalah. Kali ini saya menunggu bala bantuan dari asosiasi. Tetapi lain kali saya mungkin tidak akan sempat menunggu bala bantuan. Terima kasih, Tuan. Putri kelima mengucapkan terima kasih kepadanya. Teknik rumah besar diaktifkan lagi. Dan Wu Heng berkata, Kaxiu, keluarlah. Petinju tingkat 18 Kaxiu berjalan keluar dari rumah besar dan berdiri di samping dengan patuh. Mulai sekarang, kau akan bertanggung jawab melindungi putri kelima, yaitu dia. Wu Heng menunjuk putri kelima di seberangnya. Kaxiu melirik ke sisi yang berlawanan dengan mata kosongnya, berjalan mendekat dan berdiri di belakang orang itu. Tuan Pulau, bukankah ini pelayanmu? Serahkan saja padaku. Putri kelima ragu-ragu. Kaxiu telah melindungi Wu Heng sebelumnya. Sekarang berikan pada dirimu sendiri. Biarkan aku melindungimu terlebih dahulu, kata Wu Heng. Melihat bahwa dia telah membuat semua pengaturan, putri kelima mengangguk penuh terima kasih. Baik, Tuan Pulau. Wu Heng lalu mengeluarkan 2 tiket kereta dan mendorongnya ke seberang meja. Ini 2 tiket langka. Saat kau dalam bahaya, sobeklah dan tulis Treasure Island di rencana perjalananmu. Kereta hantu. Putri kelima langsung bereaksi setelah melihat tiket. Sepertinya dia juga pernah mendengarnya. Ada legenda tentang kereta hantu di kerajaan Yeko. Jadi tidak mengherankan kalau dia pernah mendengarnya. Ya, itu kereta hantu. Saat di kereta,
Ingatlah untuk memeriksa waktu makan dan pergi ke kamar mandi. Selain itu, jangan beritahu siapapun. Jika musuh tahu kamu punya tiket, kamu mungkin tidak akan sempat menggunakannya. Perintah Wu Heng. Aku tahu. Putri kelima juga mengangguk. Setelah mengambil tiket, putri kelima, seperti menteri kota, memperkenalkan pembangunan kota selama periode ini. Wu Heng mendengarkannya dan berkata sambil tersenyum. Bagus sekali. Kamu cukup berbakat di bidang ini. Wajah putri kelima dipenuhi dengan kegembiraan. Dan dia berkata dengan malu-malu. Ini semua berkat dukungan Anda, tuanku. Wu Heng tidak banyak bicara tentang topik ini. Di mana Philippa? Kapten Philippa ada di pelabuhan. Aku belum memberitahunya tentang apa yang terjadi tadi malam, kata putri kelima. Jika ada bahaya, Anda juga dapat menghubungi Philippa melalui radio dan memintanya untuk memberikan dukungan. Bagus. Keduanya mengobrol sebentar. Lalu Wu Heng berdiri dan berkata, aku pulang dulu. Hubungi aku kalau ada yang kau butuhkan. Terima kasih, Tuan Pulau, karena telah datang menyelamatkan kami. Putri kelima mengungkapkan rasa terima kasihnya. Wu Heng mengangguk, mengenakan kembali tudungnya, dan meninggalkan ruangan. Pelabuhan, pangkalan angkatan laut. Saat ini, sebagian besar orang di sini tinggal kerangka, dan sebagian lagi adalah sisa angkatan laut di kota. Tentu saja, pasukan tempur utama masih berupa kapal-kapal modern dan kerangka angkatan laut yang dikomandoi oleh Philippa. Setelah beberapa pertanyaan singkat, dia datang ke kamar tempat Philippa berada. Saya mengetuk pintu pelan, membukanya dan masuk setelah mendengar jawaban dari dalam. Di dalam ruangan, Philippa duduk di kursi. Kakinya yang memakai sepatu bot kulit tinggi bersandar di tepi meja, memainkan mainan yang dijual di jalan. Burung beo di atas meja itu sedang berbaring tertidur di sana. Apa pekerjaanmu? Philippa meliriknya dan bertanya dengan santai. Wu Heng melepas tudungnya dan berkata, Kapten Philippa, Anda semakin menjadi seperti kapten sekarang. Philippa mengangkat alisnya saat mendengar suara yang dikenalnya, dan melompat kaget saat melihat itu adalah Wu Heng. Dia berlari kencang dan menerkam. Ayah, burung beo yang sedang tidur itu ketakutan dan melihat sekelilingnya dengan ngeri. Wu Heng menangkap orang itu dan berkata, pelankan suaramu, atau orang di luar mungkin mendengarmu. Kenapa kamu di sini? Aku sangat merindukanmu. Philippa mencium wajahnya dengan keras. Putri kelima dibunuh tadi malam. Aku datang untuk melihatnya. Kamu bias. Ya, ayo kita lihat dia, kata Philippa dengan marah. Wu Heng menepuk pantatnya dan berkata, semuanya baik-baik saja di sini, kan? Aku akan mengantarmu pulang dan menginap selama 2 hari. Oke, aku akan pergi dan menjelaskannya. Philippa turun darinya, membuka pintu, dan keluar untuk menjelaskan pekerjaannya. Tak lama kemudian dia kembali dan berkata, ayo berangkat, perahunya sudah siap. Tidak perlu perahu, terlalu lambat. Dia mengaktifkan mantra mansion dan berkata, bawa burung beo itu masuk. Aku akan melepaskanmu saat kita sampai di sana. Dan jangan biarkan para tahanan di sana pergi. Ras apa mereka? Kenapa mereka tidak punya mulut? Tanya Philippa penasaran. Ras manusia. Jangan khawatir, kata Wu Heng sambil mematikan teknik mansion. Gunakan teleport untuk meninggalkan kota, naik kereta hantu, dan kembali ke Pulau Harta Karun. Setelah kembali ke Treasure Island, dia langsung kembali ke rumah pemilik pulau. Wu Heng mengaktifkan teknik rumah besar dan melepaskan Philippa. Paman, kenapa kamu tidak meneleponku saat kamu pergi? Xiao Xiao berlari keluar dari ruang tamu. Philippa menunjuk ke arah Xiao Xiao dan bertanya, apa ini? Philippa, kamu sangat kasar, kata Xiao Xiao dengan marah. Kau kenal aku? Philippa bahkan lebih terkejut. Wu Heng berkata, ini Xiao Xiao, hantuku. Ia dirasuki oleh benda ajaib. Hati-hati dengan kata-katamu dan jangan bertingkah seperti bajak laut. Philippa tersenyum canggung. Maaf, Xiao Xiao. Aku sudah terbiasa menjadi bajak laut. Aku minta maaf padamu. Tidak apa-apa, kata Xiao Xiao. Lalu berlari ke Wu Heng dan bertanya, Paman, mengapa kamu tidak membawaku bersamamu? Aku hanya pergi keluar untuk melakukan sesuatu. Dan karena kulihat kamu sedang bermain, aku tidak meneleponmu. Lain kali ajak aku ikut.
Bisnis lebih penting, kata Xiao Xiao sambil mencubit pinggangnya. Xiao Xiao hebat, Wu Heng tersenyum, menyentuh kepalanya, dan menarik Xiao Xiao masuk. Philippa mundur dan menatap punggung kedua pria itu, lalu berbisik kepada burung beo di bahunya. Kau tidak akan datang dan mencuri ayahku, kan? Bodoh, Kapten. Setelah makan malam, Philippa kembali ke kedai untuk menemui ibunya, Millicent. Wu Heng memberitahu Sanara dan pelayan lainnya tentang pihak lain. Beberapa orang juga sedikit terkejut dengan kecepatan bertarung Wu Heng saat ini. Saya berangkat pagi hari dan pulang sore harinya. Mereka juga membunuh profesional tingkat tinggi seperti level 18, dan sebagian besar waktunya terbuang sia-sia di jalan. Pahlawan itu menakutkan. Saat malam semakin gelap, semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Keesokan harinya, dunia zombie. Wu Heng berjalan keluar gerbang bersama hantu itu dan langsung menuju area penjara tempat para zombie ditahan. Dimulai dari sel 205. 5 sel berikutnya yang terhubung semuanya menampung Raja Zombie level 19. Setelah periode waktu ini, saya seharusnya hampir mencapai level 20. Saat itu, dengan begitu banyak kerangka level 20 di sekitarnya, baik menghadapi profesional biasa atau pahlawan, mereka akan menjadi kekuatan tempur yang tidak bisa diremehkan. Mulai dari 201, kurung mereka masing-masing di satu ruangan. Wu Heng membuka mantra mansion dan berbicara ke dalam. Beberapa orang yang sudah terluka parah diseret keluar oleh Sanshan. Perlengkapan mereka dilucuti, dan mereka dilempar ke dalam sel. Wu Heng melambaikan tangannya dengan santai, dan mulut yang telah disegel oleh beberapa orang muncul kembali. Namamu Wu Heng. Sekarang aku ingat, asal kau mengizinkanku pergi, aku bisa memberikan syarat apapun. Saya bisa memberimu uang. Banyak sekali uang. Petik 2.2. Di tengah suara bising itu, Wu Heng memerintahkan kerangka itu untuk menutup pintu besi. Berkata, sama seperti sebelumnya, biarkan mereka pulih selama sehari, lalu langsung mulai melatih zombie. Sang alkemis kerangka mengangguk. Setelah tugas diberikan, Wu Heng juga kembali ke sel, mengangkat telepon dan menelepon Li Yahong. Li Yahong, bagaimana kabarnya di pabrik? Li Yahong berkata, pabrik lampu yang Anda sebutkan hampir siap. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Bab 894 resep bersama peri kayu. Naga terbang kerangka mendarat di tengah jalan, dan Wu Heng melompat dari punggung naga itu. Pintu mobil tak jauh dari sana terbuka, dan Li Yahong, mengenakan jaket hitam panjang, langsung menghampiri mereka. Kalian tidak takut masuk angin. Kalian bahkan naik naga terbang ke sini. Sebelum Wu Heng sempat berkata apa-apa, Xiao Xiao muncul dari samping dan berkata, Paman dalam keadaan sehat, dia tidak akan masuk angin. Li Yahong setuju sambil tersenyum. Itu menakjubkan. Sungguh, Paman tidak akan mati sekarang, kata Xiao Xiao dengan dada membusung, seolah-olah dia sedang membicarakan dirinya sendiri. Siapa yang lebih berkuasa, kamu atau pamanmu? Li Yahong menoleh menatapnya. Xiao Xiao terdiam sejenak. Kita berdua hebat dalam hal yang berbeda. Xiao Xiao sangat pintar. Setelah berjalan beberapa langkah ke depan, saya melihat pabrik lampu yang disebutkan Li Yahong. Di dinding di gerbang, pabrik. Kata-kata, pabrik lampu Xinghui, ditulis dengan huruf besar. Sekarang dengan satelit dan basis data, cukup mudah untuk menemukan beberapa pabrik tua, kata Li Yahong. Bisakah brankas itu ditemukan? Wu Heng kembali menyinggung soal brankas itu. Ini tidak bisa ditemukan di satelit. Saya sudah menyebarkan beritanya di radio. Nanti pasti ada berita lagi, kata Li Yahong. Lalu berkata, ngomong-ngomong, Qi Hancai menyebutkan seorang cenayang Meksiko yang bisa mengendalikan logam. Ada apa dengannya? Tanya Wu Heng. Qi Hancai berkata bahwa dia seharusnya bisa menggunakan kemampuannya untuk membuka kunci brankas. Dan dia menduga dia juga bisa membuka pintu brankas, kata Li Yahong sambil berjalan. Kemampuan mutan wanita disebut saraf logam, yang memungkinkannya mengendalikan logam melalui kontak fisik. Mungkin itu benar-benar dapat dibuka. Biarkan dia mencobanya di brankas bank manapun. Bagus. Keduanya memasuki halaman belakang pabrik dan melihat sejumlah besar kerangka yang sibuk. Li Yahong memperkenalkan, ini adalah pabrik terpadu.
Berbagai bengkel bertanggung jawab untuk memproduksi berbagai komponen. Bengkel di depan memproduksi dudukan lampu. Dan ada juga beberapa bengkel untuk pengemasan wafer dan resin di belakang. Semuanya dikemas oleh Skeleton. Proses produksi satu set lampu lengkap relatif rumit. Untungnya, pabrik-pabrik saat ini semuanya merupakan produksi yang terintegrasi. Jadi tidak perlu mencari pabrik lain di luar. Lalu kami masuk ke bengkel tempat berbagai mesin paket ditempatkan. Di sini, Wu Heng secara khusus meninggalkan sekelompok mekanik kerangka untuk mengatur data dan membongkar mesin. Levelnya tidak perlu terlalu tinggi. Cukup pencatatan dan penomoran yang baik saja sudah cukup. Setelah berkeliling di bengkel, keduanya melanjutkan perjalanan ke deretan gudang di belakang, tempat berbagai lampu tersusun rapi. Saya khawatir ini cukup bagi sebagian orang di Treasure Island untuk memasang lampu. Setelah memeriksa semuanya, Wu Heng berkata, "Aku akan tinggal di sini untuk mengatur transportasi. Kamu bisa kembali dulu. Kalau Anda butuh pabrik lagi, beritahu saya. Mesin-mesin itu mungkin tidak bisa digunakan lagi setelah sekian lama," kata Li Yahong. "Baiklah, aku akan mengurusnya saat aku kembali dan memberitahumu jika kau butuh sesuatu," kata Wu Heng. Li Yahong mengangguk. "Kalau begitu aku akan kembali dulu." Li Yahong pergi, keluar dari pabrik dan melaju pergi. Wu Heng membuka gerbang batas di bengkel, memilih lokasi pabrik di Pulau Harta Karun, dan menghubungkan gerbang batas. Mintalah kerangka mulai memindahkan peralatan dan lampu yang sudah jadi dari gudang. Kami pindah dari pagi hingga larut malam dan akhirnya selesai memindahkan semua barang. Memanfaatkan malam, teleportasi kembali ke rumah pemilik pulau. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, dari lantai bawah terdengar suara Philippa dan Robey yang sedang bertengkar. Setelah membuka pintu dan turun ke bawah, kedua orang yang sedang bertengkar itu berhenti berbicara. Robey berkata sambil tersenyum, "Tuan, sarapan sudah siap. Baiklah, kalian boleh berisik, tapi jangan berkelahi." Wu Heng memeluk mereka berdua. Luo Bei mengeluh dengan marah. Dia sudah mengambil makanan untuk dimakan bahkan sebelum makan malam disajikan. "Wu Heng tidak peduli padamu, jadi aku membiarkanmu mengurusnya." Sang guru tidak melihatnya, dan dia tidak akan peduli padamu meskipun dia melihatnya. "Itu bukan urusanmu." Enwir keluar dari sisi lain, sambil memegang ranting di tangannya, dan berkata, "Diam dan pergi cuci tanganmu." Keduanya tiba-tiba tersentak, saling melotot, dan berbalik untuk mencuci tangan. Envier tersenyum dan berkata, "Tuan, jangan khawatirkan mereka. Ayo kita siapkan makan malam." Saat mereka sedang berbicara, Sanara juga turun dari lantai atas. Dia tidak kembali tadi malam, jadi Sanara tidur di kamarnya. Sarapan disajikan di meja dan beberapa orang duduk untuk makan. Wu Heng berkata, "Weiyer, saya berencana memasang lampu jalan untuk kamar dagang di Jalan Dengta terlebih dahulu. Mohon atur seseorang untuk mensurvei kesediaan para pedagang, lalu merumuskan standar tarif." "Baik, Tuan." Envier menyetujui pada awalnya, lalu bertanya, "Apakah standar biayanya sama untuk setiap rumah tangga?" "Saat itu, kami akan menggunakan meteran listrik dan mengenakan biaya sesuai pemakaian," kata Wu Heng. Sanela melirik mereka berdua dan berkata lembut, "Pulau Harta Karun punya siang panjang dan malam pendek. Memasang lampu listrik tidak akan membuat pedagang bertahan lama. Kalau harganya terlalu tinggi, pedagang akan menjauh. Lagi pula, akhir-akhir ini kau sedang membangun gereja. Ini untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa langkah selanjutnya adalah mengumpulkan iman. Jangan biarkan insiden ini berdampak negatif pada reputasi Anda. Kalau begitu, jangan tetapkan dulu tarifnya. Kita lihat saja apa yang para pedagang bersedia lakukan," kata Wu Heng. "Baik, Guru." Envier mengangguk. Sanela melanjutkan, "Kita hampir sampai di gereja. Ayo kita lihat nanti." "Bagus." Kota Neitale. Balai Asosiasi. Pemberitahuan baru telah ditempel di papan pengumuman. Semakin banyak orang berkumpul di sekitar, dan semua anggota asosiasi serta tim tentara bayaran memandang pemberitahuan yang ditempel itu dengan terkejut. Wu Heng menjadi pahlawan dan diangkat sebagai pemimpin lapangan. Pemilik pulau yang selalu populer malah menjadi pahlawan kali ini, dan dia ditunjuk sebagai pemimpin oleh kantor pusat.
Penyihir tua Gianvito sedang bersandar pada tongkat kayu. Matanya juga terbuka lebar, penuh ketidakpercayaan. Dibandingkan dengan orang lain, dia telah berhubungan dengan Wu Heng berkali-kali. Seorang pemuda yang tumbuh sangat cepat dan berbicara dengan cara yang unik. Tetapi tetap terasa luar biasa bisa menjadi pahlawan dalam waktu sesingkat itu. Beberapa bulan lalu, pihak lain mengejar saya untuk meminjam buku keterampilan. Kalau dipikir-pikir sekarang, aku masih merasa sedikit menyesal. Saat itu, aku bahkan sempat berpikir untuk menjadikannya muridku. Dan dia pun mengajak perkumpulan penelitian sihirnya untuk mendirikan lembaga penelitian di Treasure Island. Bahkan jika Anda hanya menyelesaikan satu, Anda bisa lebih dekat dengan orang lainnya. Waduh gelombang, saya merasa sedikit marah. Aku keluar dari kerumunan dan berjalan ke konter. Ambil amplop dan alat tulis. Baiklah, Dekan. Rumah Tuan Kota, Putri. Putri, di mana Anda? Gadis kecil itu berlari masuk sambil berteriak. Putri kelima yang tengah membaca dokumen segera mengeluarkan senjatanya karena mengira ada pembunuh lain yang datang. Namun, melihat ekspresi gembira orang itu, ia yakin bahwa orang itu bukan pembunuh. Ia pun memarahinya pelan. Kenapa kau berteriak sekeras itu? Pelayan itu menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berkata, Putri, asosiasi telah mengeluarkan pengumuman baru. Tuan Pulau Wu Heng telah dinyatakan sebagai pahlawan dan telah ditunjuk sebagai pemimpin lapangan oleh markas besar. Saat dia berbicara, wajahnya tampak semakin bersemangat. Apa, kau yakin tidak berhalusinasi? Putri kelima tiba-tiba berdiri. Suaranya meninggi. Kau benar, semua orang membicarakan ini. Seluruh kota tahu tentang ini, kata pelayan itu. Putri kelima juga membelalakkan matanya. Sekarang berpikir kembali bagaimana pihak lain dengan mudah membunuh seorang profesional level 18. Semuanya masuk akal. Perasaan gembira pun muncul dalam hatiku. Tampaknya dia memiliki penglihatan yang lebih baik daripada kakak laki-lakinya dan kakak laki-lakinya yang kedua, dan telah menemukan pahlawan untuk mendukungnya. Putri, Putri. Panggil pelayan. Kecil itu pelan 2 kali. Putri kelima tersadar dan berkata langsung, mari kita sampaikan ucapan selamat kepada pemimpin melalui radio. Kota Lopez. Kelompok lambang ular. Di ruang belajar kantor penanggung jawab. Ledakan, ledakan, ledakan. Terdengar ketukan di pintu dan staf masuk. Tanpa mendongak, Letili bertanya, ada apa? Staf tersebut berkata dengan hormat, asosiasi telah memperbarui pengumuman. Wu Heng, pemilik Treasure Island, telah mencapai level 20 dan telah ditunjuk sebagai pemimpin oleh kantor pusat. Letili tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan sosok berambut hitam dan bermata hitam langsung muncul dalam benaknya. Apakah kamu yakin kamu tidak salah lihat? Pengumuman asosiasi sudah dirilis, dan sudah dicap dengan stempel kantor pusat, jadi seharusnya tidak salah. Letili dipenuhi rasa terkejut dan merenung cukup lama sebelum berkata, tulislah surat dan ceritakan tentang pemilihan lokasi lelang akhir tahun dan penambahan Pulau Harta Karun. Saya akan membahas lokasinya dengan Ketua Wu Heng. Ya, Pulau Harta Karun. Wu Heng dan Sanara keluar dari kereta bersama-sama. Di depan mataku terbentang sebuah gereja yang menjulang tinggi dan megah. Gaya keseluruhan bangunan masih berupa atap runcing, tiang-tiang tinggi, dan beberapa ukiran indah dan tampak nyata. Begitu masuk ke dalam aula, dekorasi interiornya masih terlihat cantik. Itu juga dapat mencerminkan pencapaian artistik dan estetika para perihutan. Sanara bertanya, apakah kamu puas? Aku cukup puas, bahkan lebih indah dari yang kukira. Wu Heng melihat sekeliling aula. Asalkan kamu puas, kamu bisa mengubahnya nanti kalau ada ide baru. Lanjut Sanara. Keduanya berjalan masuk dan melihat dermaga marmer putih di tengahnya, yang akan digunakan untuk mendirikan patung heroik di masa mendatang. Apa yang akan kamu lakukan dengan patung itu? Tanya Sanara lagi. Aku serahkan padamu juga. Sanela meliriknya dan berkata, kalau begitu, kembalilah dan aku akan menggambar 2 potret untukmu. Kamu bisa memutuskan mana yang cocok. Bagaimana dengan memotret? Melukis dengan cat minyak terlalu lambat. Aku harus berdiri berjam-jam hanya untuk berpose. Sanela telah melukis potretnya. Berdiri di depan dan tidak bergerak sebenarnya cukup menyakitkan. Kalau begitu, ambil beberapa foto dulu. Nanti aku perbaiki.
kata Sanara. Lalu melanjutkan, sudahkah kamu memikirkan nama untuk sekte ini? Dan apakah kita butuh calon pendeta dan misionaris? Belum siap. Wu Heng sedikit malu. Sanara berkata, aku tahu ini akan terjadi. Bagaimana kalau aku atur beberapa peri kayu untuk sementara menjadi pendeta? Mereka jago publisitas dan tampan. Kita tunggu saja. Kalau memang tidak ada pilihan lain, tolong bantu aku mengatur kedatangan peri kayu, kata Wu Heng. Keduanya terus berjalan masuk. Selain aula gereja di bagian depan, ada juga area berdoa terpisah di sebelahnya. Di bagian belakang adalah halaman dan ruang tamu. Pada dasarnya hanya direnovasi, tetapi tidak sebesar lobi. Kring-kring-kring gelombang. Keduanya berjalan ke halaman belakang. Telepon Sanara berdering. Ponsel tidak dapat menerima sinyal apapun saat diletakkan di cincin luar angkasa. Jadi Anda harus membawanya. Aku melirik ide penelepon. Ini Mini. Setelah berkata demikian, dia langsung menjawab teleponnya. Baiklah, aku akan kembali sekarang. Setelah menutup telepon, dia menjelaskan kepada Wu Heng. Mini bilang kelima tetua peri kayu sudah tiba, dan kita harus kembali. Apa kau punya rencana lain di sini? Tetua kelima, buatlah patung dan rekrut pendeta. Itu saja, kata Wu Heng. Baiklah, aku akan mengaturnya. Ayo kita kembali dan lihat apa tujuan tetua kelima ke sini, kata Sanara. Wu Heng menaruh tangannya di bahunya. Kedua sosok itu menghilang. Rumah besar pemilik pulau, Wu Heng dan Sanara, muncul. Kemudian dia melihat dua tetua peri kayu dan pengawal menjaga pintu. Dia membungkuk sedikit kepada mereka berdua. Saat memasuki aula, saya melihat seorang peri kayu laki-laki duduk di sofa. Ia mengenakan jubah ungu bermotif emas. Rambut panjangnya tergerai di bahu, dan lingkaran hitam di bawah matanya. Sosok dan penampilannya masih sosok peri hutan yang tinggi dan tampan, tetapi temperamennya tampak kekurangan ki dan darah. Peri kayu bermata gelap itu berbalik dan melihat Sanara dan Wu Heng. Dia pertama-tama melihat lebih dekat, lalu berdiri dan memberi hormat. Merupakan suatu kehormatan bertemu dengan Anda, Ketua Wu Heng. Tampaknya para peri hutan menerima berita tentang dia menjadi pemimpin lebih awal. Para tetua juga diatur untuk datang. Sanara memperkenalkan. Ini Penatua Eldren. Penatua kelima Dewan Penatua. Dia bertanggung jawab utama atas urusan diplomatik. Wu Heng tersenyum dan berkata, Tetua, kalian tidak perlu begitu sopan. Silakan duduk. Tetua kelima tersenyum dan berkata, untuk merayakan kenaikan pangkatmu menjadi pemimpin, kami membawakanmu hadiah. Sambil berbicara, dia mengeluarkan hadiah satu persatu dari cincin luar angkasa dan meletakkannya di ruang terbuka di depannya. Itu agak terlalu sopan. Wu Heng melihat hadiah itu. Ada beberapa hadiah yang harus kuberikan padamu. Tetua kelima masih bersikap sopan. Sanela berkata, Mini, ambil hadiahnya dulu. Beberapa pelayan keluar dan memindahkan hadiah-hadiah ke ruangan berikutnya. Teh dan makanan ringan disajikan, dan Wu Heng serta tetua kelima mengobrol sopan selama beberapa menit. Kemudian, tetua kelima berkata, alasan aku datang mengganggumu kali ini, selain memberi selamat atas terpilihnya kau sebagai pemimpin, juga terkait dengan Vatikan. Sanara seharusnya memberitahumu bahwa Vatikan telah mengeluarkan peringatan kepada beberapa kamar dagang. Aku tahu tentang ini. Wu Heng mengangguk. Tetua kelima melanjutkan. Para peri kayu selalu mendukung Pulau Harta Karun. Tetapi kami tidak bisa mengabaikan ancaman dari tahta suci. Jadi, kami bermaksud membalas tahta suci dengan menyatakan bahwa kontrak yang telah ditandatangani antara kami belum selesai. Saya harap Anda tidak keberatan. Wu Heng mengangkat alisnya. Para peri kayu benar-benar tidak ingin menyinggung kedua belah pihak. Singkatnya, itu tidak lebih dari sekadar menyeret kedua belah pihak. Keadaan tidak memburuk. Kerja sama antara peri kayu dan Pulau Harta Karun berlanjut, dan seorang tetua pun ditunjuk untuk datang dan menjelaskan masalah tersebut. Namun jika situasinya memburuk dan kedua pahlawan gereja menargetkan Pulau Harta Karun, para peri hutan akan punya alasan untuk berurusan dengan gereja. Meskipun saya langsung memikirkan pikiran-pikiran kecil orang lain, saya tidak merasa aneh. Orang dewasa selalu mempertimbangkan untung ruginya ketika melakukan sesuatu. Apalagi jika menyangkut masalah ras. Sanara melirik Wu Heng.
lalu menatap tetua kelima. Nadanya agak tidak puas. Pemimpin Lilith berkata bahwa markas sedang mengoordinasikan masalah ini, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetua kelima pun berkata tanpa daya, kau tahu situasi di klan. Ada beberapa hal yang membuat para tetua tak berdaya. Kami bekerja sama dengan baik, tetapi diancam seperti ini. Para peri hutan juga sangat frustrasi, tetapi mereka tak berdaya. Mereka tak mampu mengalahkan mereka, dan mereka juga tak mampu menahan gangguan dari tahta suci. Kemudian, tetua kelima berkata, Ketua Wu Heng, Dewan Tetua juga telah memutuskan untuk mendirikan lembaga penelitian alkimia di Pulau Harta Karun. Beberapa formula unik peri kayu juga akan dibagikan ke Pulau Harta Karun. Mata Wu Heng menyipit. Peri hutan telah menemukan formula ramuan. Bab 895 Ketergantungan Kecanduan. Peri hutan adalah yang paling menonjol di antara semua ras dalam penelitian ramuan berbasis tanaman. Dapat dikatakan bahwa semua ras yang ingin meningkatkan produksi makanan membeli ramuan dari peri kayu. Sebelumnya, agar dunia zombie bisa menanam makanannya sendiri, Wu Heng berkomunikasi dengan para peri kayu untuk membeli resep tersebut. Dengan syarat mereka dapat membuat resep apapun dan menjamin bahwa mereka tidak akan menjual ramuan dan makanan tersebut kepada orang luar. Namun para peri hutan tidak pernah setuju dan hanya setuju untuk menambah pasokan makanan dan ramuan. Kini peri hutan berinisiatif mengemukakan masalah ini. Pikiran Wu Heng terpacu, dan dia menemukan dua ide. Pertama, dalam konflik antara mereka dan tahta suci, para peri hutan memainkan peran sebagai orang yang duduk di antara pihak-pihak yang bertikai. Dan mereka juga tahu bahwa Wu Heng tidak akan puas dengan keputusan mereka. Oleh karena itu, ia mengeluarkan formula ramuan inti ras untuk membuktikan bahwa ia lebih condong ke pihaknya. Hal lain adalah bahwa Treasure Island memproduksi pil secara massal dengan kecepatan yang sulit dipahami dunia ini. Dan juga menjual ramuan inti mayat ke dunia luar. Biarkan mereka percaya bahwa Treasure Island juga memiliki teknologi alkimia yang kuat, dan bahwa kedua belah pihak dapat bekerja sama dan menyerap pengetahuan satu sama lain. Pandangan terakhir hanyalah spekulasi, tetapi bukan berarti mustahil. Dua pikiran terlintas cepat dalam benakku. Dia menatap orang lain lagi dan berkata, Treasure Island tidak benar-benar membutuhkan rumus itu saat ini. Senyum tetua kelima di seberang membeku. Tampaknya dia tidak menyangka Wu Heng akan menolak begitu tegas. Beberapa bulan lalu, Treasure Island sangat ingin mendapatkan resep dari peri kayu. Ruangan itu menjadi sunyi. Sanela melirik kedua sisi dan berkata kepada kelima tetua, gereja telah berdiri selama bertahun-tahun dan kita semua tahu perannya di antara para peri kayu. Jika mengandalkan mereka dapat membawa kemakmuran bagi ras kita, kita tidak akan menunggu sampai hari ini. Sebaliknya, kerjasama antara Starflower dan Treasure Island dalam 2 tahun terakhir telah menghasilkan penjualan produk dalam jumlah besar. Dikatakan secara tersirat, namun itu juga menjelaskan satu hal. Jika gereja membantu para peri hutan, mereka pasti sudah menjadi kuat sejak lama dan tidak akan menunggu sampai hari ini. Memiliki hubungan baik dengan Wu Heng adalah situasi yang paling menguntungkan. Tetua kelima tersenyum pahit dan berkata, tentu saja kami tahu ini. Tetapi dengan kekuatan para peri kayu, mustahil kami bisa bermusuhan dengan pemimpin yang berkuasa. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri dan memberi hormat kepada Wu Heng. Ketua Wu Heng, para peri kayu datang ke sini dengan tulus. Jika Anda memiliki kebutuhan di masa mendatang, para peri kayu akan bekerja sama sepenuhnya. Wu Heng merenung sejenak. Setelah hening sejenak, ia melanjutkan. Saya berencana membangun gereja di Pulau Harta Karun. Ada saran. Tetua kelima tampak bingung. Ia melirik Sanara lalu berbalik. Ada perlu apa? Kami bersedia membantumu dengan apapun yang bisa kami berikan. Melihat pihak lain masih belum mengerti maksudku, dia berkata langsung. Ruang yang tersedia untuk pembangunan di Treasure Island terbatas. Dan saya berencana membangun lebih dari 50 gereja tahun depan. Tetua kelima mengangkat alisnya. Berdiri di sana sambil berpikir keras untuk waktu yang lama. Lalu berkata, atas nama peri kayu, aku berjanji akan membangun 10 gereja untukmu di wilayah peri kayu. 30 kursi, kata Wu Heng. Tetua kelima menggelengkan kepalanya. Ketua, saya tidak bisa menjanjikan sebanyak ini.
Kita perlu kembali ke Dewan Tetua untuk berdiskusi, yang mungkin akan memakan waktu lama. 20. Dan lokasi konstruksinya tidak boleh lebih kecil dari ukuran kota, kata Wu Heng. Ya, aku bisa menyetujuinya atas nama para perihutan. Tetua kelima setuju dengan mudah. Wu Heng melirik ke belakangnya dan berkata, Mini, pergilah persiapkan perjanjian. Ya, Mini segera pergi. Dan ketika kembali, dia mengeluarkan surat perjanjian yang telah disiapkan. Kontennya juga sangat sederhana. Bangun 20 gereja di wilayah peri kayu dalam waktu 1 tahun. Mereka berdua melihat perjanjian itu dan menandatanganinya. Sang tetua peri kayu pun menghela napas lega. Penandatanganan perjanjian tersebut juga menandai membaiknya hubungan antara kedua belah pihak. Setelah perjanjian ditandatangani, tetua kelima melanjutkan. Bagaimana dengan Institut Penelitian Alkimia? Wu Heng berkata, saya akan mendirikan lembaga penelitian di pulau itu. Dan Anda tinggal mengatur kedatangan personel terkait. Baiklah. Kalau begitu aku akan meminta alkemis dari klan kita untuk datang, kata tetua kelima sambil tersenyum. Topik-topik berikut jauh lebih mudah. Keduanya mengobrol sejenak tentang kejadian di pulau itu dan penjualan pil di antara para perihutan. Saya duduk di sana sampai tengah hari. Tetua kelima pun berdiri dan berkata, Kepala Wu Heng, saya akan kembali dan menulis surat kepada Dewan Tetua untuk melaksanakan kesepakatan yang telah kita buat sesegera mungkin. Wu Heng mengangguk dan bertanya, Penatua kelima, apakah Anda akan langsung kembali? Atau Anda berencana untuk tinggal di sini sebentar? Saya berencana pergi ke balai kota dan memilih properti untuk dibeli, kata tetua kelima. Sanara berkata di sampingnya, tempat tinggalku sebelumnya masih kosong. Kalau tetua kelima tidak keberatan, kau bisa tinggal di sana untuk sementara. Perabotannya sudah lengkap, itu yang terbaik. Kita benar-benar tidak punya tempat tinggal. Tetua kelima tersenyum. Sanara menunjukkan surat kepemilikan dan kunci tempat tinggalnya. Wu Heng melirik alamat di akta properti, yang berada di sebelah tempat dia tinggal semula. Saat itu, ia menyewa gedung 4 lantai dengan halaman di Snake Emblem Group. Dan Sanara tinggal di sebelahnya. Itulah propertinya. Setelah tetua kelima mengambilnya, dia berkata, Kepala Wu Heng, saya akan pergi sekarang. Baiklah, kalau ada apa-apa, datang saja. Kau bisa cari aku atau Sanara. Dia yang punya keputusan akhir di pulau ini, kata Wu Heng. Tetua kelima membungkuk lagi dan berbalik untuk pergi. Sanela berkata, Aku akan mengantarmu ke akomodasimu agar kamu tidak asing lagi dengan Treasure Island. Baiklah, tetua kelima tidak menolak. Wu Heng mengirim peri kayu ke pintu. Dan Sanara, 5 tetua, serta pengawal pribadi pergi ke kejauhan. Setelah berjalan agak jauh dari rumah pemilik pulau, tetua kelima tersenyum dan berkata, dapat dilihat bahwa kalian berdua memiliki hubungan yang baik. Sanela berkata, saat kami bersama, dia hanya level 15. Ada juga beberapa makna khusus dalam kata-kata. Saat Wu Heng masih muda, dia memberikan semua tekanan padanya. Dan Dewan Tetua masih ragu-ragu dan mempertimbangkan pro dan kontra. Tetua kelima juga agak tidak berdaya. Siapakah yang mengira seorang manusia bisa menjadi pahlawan dengan cara yang sedemikian dilebih-lebihkan? Saya tidak tahu apakah Sanara benar-benar melihat potensi pihak lain atau mengandalkan keberuntungannya sendiri. Kau punya visi dan keberanian yang lebih baik daripada kami semua, kata tetua kelima sambil tersenyum. Peri dan peri hutan serupa, dan lebih maju dalam pemikiran dibandingkan ras lain. Meskipun Dewan Tetua mencabut jabatan Sanara sebagai presiden, alasannya bukan karena mereka tidak mengizinkan peri kayu jatuh cinta dengan ras lain. Sanara melanjutkan, akankah para tetua agung setuju Wu Heng membangun gereja di wilayah tersebut? Tetua kelima menjawab, Dewan Tetua telah membahas hal ini, dan akan sepenuhnya mendukung Wu Heng. Jika bukan karena tekanan besar dari tahta suci, mereka bisa saja langsung membantunya membangun gereja. Sanara mengangkat alisnya, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tahu betul apa kekurangan Wu Heng. Ia tidak memiliki negara sendiri dan tidak memiliki dukungan. Hanya karena lokasi pulau harta karun yang istimewa dan ide bisnis Wu Heng, ia mengandalkan perdagangan untuk menjadi pahlawan. Namun saat ini kami perlu membangun gereja.
jadi kami akan membangunnya di wilayah daratan Treasure Island saja. Terlebih lagi, ia membutuhkan tanah, penduduk, dan negara atau kekuatan yang memungkinkannya membangun gereja. Dengan kata lain, Dewan Tetua telah memutuskan untuk bergabung dengan Wu Heng. Jangan khawatir, kita tidak akan menjadi seperti kerajaan Yeke, lanjut Tetua kelima. Ketika saatnya tiba, kuharap Ketua Wu Heng akan menjaga kita, para peri kayu, dengan baik. Itu tidak akan menjadi kerajaan Yeko yang kedua. Jika kerajaan Yeke memperlakukan Wu Heng dengan baik, negara itu akan memiliki pahlawan yang unik. Sayangnya, sejak Raja Tua itu bertambah tua, negara itu menjadi sangat korup. Sanela meliriknya dan melanjutkan. Dia berjanji padaku bahwa selama para peri kayu tidak melakukan sesuatu yang berlebihan, dia tidak akan membuat musuh dengan mereka. Kau bisa membuat para tetua tenang. Kami sangat bergantung padamu di sini. Tetua kelima mengangguk. Sanela bertanya lagi. Masih ada satu hal yang belum sepenuhnya ku ketahui. Apa kau takut orang-orang di Vatikan akan tahu tentang pembangunan gereja untuk Wu Heng? Tetua kelima berkata, membangun gereja akan memakan waktu. Dan peringatan Vatikan adalah tentang bunga bintang, bukan tentang masalah antar sekte. Akankah tahta suci mendengarkan penjelasan ini? Semuanya tergantung bagaimana kita bisa memediasi konflik mereka selama periode ini. Selain itu, ada kekuatan pencegah dari Ketua Wu Heng. Aku yakin dengan perkembangannya yang pesat, seharusnya tidak sulit, kata Tetua kelima, lalu mengeluarkan sebuah kotak brokat dari cincin luar angkasanya. Ini untukmu dari Dewan Tetua. Berhati-hatilah untuk melindungi dirimu di pulau ini. Sanela melihat hadiah itu dan berkata, tidak, terima kasih. Para tetua akan menyetujuinya. Jika kau tidak menginginkannya, aku sendiri yang akan mengambilnya, kata tetua kelima langsung. Terima kasih. Sanara menerimanya dan langsung memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Kemudian, keduanya mengobrol santai tentang situasi di pulau itu dan mengetahui rincian tentang terakhir kalinya Paus menyerang Pulau Harta Karun. Sambil berbicara, dia berjalan menuju tempat tinggal yang dituju. Rumah besar pemilik pulau. Guru, lihat ini, sebuah daun yang diukir dari emas. Wah, permata ini besar sekali. Ini mirip bulu. Cantik sekali. Aku penasaran untuk apa. Wu Heng sedang duduk di ruang tamu ketika dia mendengar teriakan pembantu datang dari kamar sebelah. Karena kurangnya pahlawan, kekuatan dan status keseluruhan peri kayu tidak sebaik para peri. Tetapi warisan, keahlian, dan bahkan estetika dan budaya mereka sangat mirip. Hadiah yang dikirimkan tentu saja indah dan berharga. Mengabaikan teriakan dari tetangga sebelah, Wu Heng tengah memikirkan masalah peri kayu. Keuntungan terbesar kali ini adalah para peri hutan bersedia membangun gereja untuk diri mereka sendiri. Mengenai apakah kesepakatan itu akan dibatalkan oleh pihak lain, itu tergantung pada apa yang terjadi selanjutnya. Mereka seharusnya tidak melakukan hal bodoh seperti itu. Sambil berpikir dalam benaknya, Benny dan Glenda terbang kembali dari luar, dan Benny langsung masuk ke dalam tubuh itu. Percakapan antara kelima tetua dan Sanara juga dibagikan secara langsung. Setelah membacanya, dia melepaskan Benny lagi. Benny berkata, sepertinya para peri hutan memang datang ke sini dengan sikap ramah. Glenda mengungkapkan dirinya di sisi lain. Menjadi pahlawan akan membuat semua orang memperlakukanmu dengan baik. Oh, filsuf, kata Wu Heng terkejut. Glinda memutar matanya ke arahnya dan melanjutkan. Treasure Island masih terlalu kecil. Terhubung dengan peri kayu juga hal yang baik untukmu. Baiklah, aku harap semuanya berjalan baik, kata Wu Heng. Di ruang dalam, para pembantu keluar membawa beberapa barang untuk menghias ruangan. Kedua hantu itu langsung diam dan menghilang lagi. Sore harinya, Sanara kembali dari luar. Dia berganti pakaian rumah dan bersandar malas padanya. Apakah tetua kelima sudah mengurusnya? Tanya Wu Heng sambil merangkul bahunya. Biarkan dia tinggal di rumah itu. Kalau dia tidak membawakanmu begitu banyak barang, aku tidak akan mengizinkannya tinggal di sana. Di sanalah kita akan tinggal bersama. Sanara cemberut. Tampak seolah-olah dia tidak menyukai orang itu. Wu Heng bertanya, mengapa tetua kelima memiliki lingkaran hitam di bawah matanya? Mana aku tahu.
Dia seperti ini waktu pertama kali aku bertemu dengannya, kata Sanara. Lalu mengeluarkan kotak hadiah dari cincin luar angkasanya dan berkata, ini hadiah dari Dewan Tetua. Aku belum lihat isinya. Sambil berbicara, ia membukanya, memperlihatkan ikat kepala yang tampak seperti anyaman ranting pohon anggur. Di bagian depan bertahtakan permata hijau. Mahkota kehidupan ok, barang langka. Efek penyembuhan, detoksifikasi, komunikasi tanaman, manipulasi hewan, efek samping, ketergantungan dan kecanduan. Deskripsi, mahkota yang terbuat dari cabang-cabang pohon ek. Selain memiliki makna tersendiri, mahkota ini juga melambangkan status khusus pemakainya di antara para perihutan. Kecanduan, efeknya akan mencapai puncaknya pada makhluk yang bergantung, dan efeknya mungkin akan hilang seiring waktu. Ada 4 efek, dan semuanya cukup praktis. Nilai barang langka ini telah mencapai tingkat barang langka yang dapat ditukar dengan prestasi tingkat pertama. Ok Round, kata Sanara langsung pada namanya. Apakah kamu mengenalnya? Wu Heng menatap orang itu. Sanara berkata, itu dari seri yang sama dengan liontin amberku. Sambil berbicara, dia menarik keluar liontin ember dari celah dadanya. Liontin ember, alasan besar mengapa Wu Heng dan Sanara bisa bersama adalah efek samping dari liontin ember. Orang pertama yang membuka matanya dalam ember akan mengembangkan rasa ketergantungan. Dan dalam kasus Sanara, ketergantungan ini berubah menjadi cinta. Tentu saja, Sanara tidak menolak perasaan ini terhadap Wu Heng. Sekarang melihat efek samping dari mahkota ini, Anda akan mengerti artinya. Ketergantungan dalam, kecanduan ketergantungan, berhubungan dengan diri sendiri. Tampaknya itu bukan efek samping. Bagaimana bisa menjadi kecanduan jika 2 orang tidur bersama setiap hari? Benda aneh ini cukup efektif, kata Wu Heng. Sanara mengangguk. Itu dianggap barang yang relatif bagus di antara spesies kita. Sepertinya perihutan sangat peduli dengan pulau harta karun. Sanela bersandar padanya lagi. Jika kau diizinkan, tolong urus para perihutan. Ya, Wu Heng mengangguk. Keduanya mengobrol sebentar, dan Wu Heng naik ke atas kembali ke ruang belajar. Sanara pergi memeriksa hadiah-hadiah itu bersama para pelayan. Menjelang senja, Philippa datang ke rumah pemilik pulau dengan seekor burung beo berdiri di bahunya untuk makan. Melihat hadiah-hadiah berserakan di lantai, ia berteriak, "Wow, banyak sekali barang bagus. Aku belum pernah melihatnya. Bahkan saat aku masih jadi bajak laut." Minnie berkata, "Jangan cari-cari dimanapun. Bagaimana kalau rusak? Kok bisa gampang banget rusak? Ini dari peri kayu, kan? Mereka kaya banget," kata Philippa. Lalu menyadari Sanara meliriknya sekilas dan langsung mengubah ucapannya. "Enggak, maksudku, barang-barang peri kayu memang cantik." Wu Heng juga turun dari atas dan berkata, "Pilih beberapa yang kamu suka." "Benarkah?" Philippa mulai memilih dengan gembira. Makan malam disajikan di meja. Wu Heng berkata, "Weiyer, besok kau dan Sanara akan pergi ke area pusat untuk memilih lokasi kerjasamamu dengan para peri kayu untuk mengembangkan ramuan." Envier mendongak dan bertanya, apakah ada persyaratan untuk tempat tersebut? Wu Heng menatap Sanara, yang berkata, saya tidak punya persyaratan apapun. Saya hanya butuh lahan yang luas, dan lebih baik lagi kalau ada ruang bawah tanah untuk menyimpan material. Bahan-bahannya bisa disimpan di lemari es, kata Wu Heng. Tidak masalah, tempat ini tenang. Mereka butuh suasana tertentu untuk alkimia. Lanjut Sanara. Baiklah. Envier pun mengangguk. Setelah makan malam, para wanita dalam keluarga itu pergi ke ruang pelatihan. Keesokan harinya, pagi, Xiao Xiao mengendalikan boneka dan memegang tangan Wu Heng saat mereka berjalan di sepanjang jalan komersial di area pelabuhan. Wu Heng berpakaian seperti seorang petualang, dengan tudung di kepalanya menutupi wajahnya. Xiao Xiao juga berpakaian seperti anak desa, dengan tudung di kepalanya. Seekor yang besar dan seekor yang kecil berjalan di sepanjang jalan. Terlepas dari kenyataan bahwa yang melompat-lompat itu jelas seorang anak, tidak ada yang istimewa tentang itu. Saya menatap tanda di atas dan langsung berjalan masuk ke toko di samping. Toko itu agak sepi. Melihat kedua orang itu masuk, pemilik konter melirik mereka dan berkata sambil tersenyum, "Pak, ada perlu apa?"
Saya akan membantu memperkenalkannya. Pilih hadiah untuk ibuku. Dia seorang penyair, kata Xiao Xiao pertama. Kami punya stok barang baru. Tuan dan Nyonya, silakan lihat. Bos itu terus tersenyum dan berjalan kembali ke konter untuk mengambil kedua perlengkapan itu. Ia memperkenalkan, ini adalah barang baru yang diterima kamar dagang kami.